ke Siberkreasi. Belajar menulis untuk telinga, mengasah branding diri dan podcastmu, editing suara tingkat lanjut sampai monetisasi lanjutan. Semua materi dibawakan oleh para pakar di bidangnya dengan format praktikal di 4 kelas. Masterclass kelas podcast Siberkreasi merupakan buah kerjasama Siberkreasi, Google Podcast, Kreator Nongkrong, dan Pabrik Suara Rakyat. Masterclass kelas podcast Siberkreasi. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Pradipta Nugrahanto. Buat yang udah hadir pagi hari ini, terima kasih banget peserta kelas podcast Siberkreasi batch 1 dan batch 2. Gemblong Squad, mana suaranya? Makroni Squad juga mana suaranya? Nah, di hari ini kalau kita akan belajar tentang bagaimana branding suara. Kalau minggu lalu kita udah belajar menulis untuk telinga, di kali ini kita akan belajar tentang branding suara. Nah, apa sih? Kenapa suara perlu di branding? Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut sama mentor kelas kita. Nah, bersama saya sekarang sudah ada kepala sekolah, tapi bukan kepala sekolah Pabrik Suara Rakyat seperti yang kalian kenal, Om Rane. Bersama saya sekarang sudah ada kepala sekolah kelas penyiar Indonesia, Mbak Bintang Cahya. Apa kabar Kakak Bintang? Halo, baik Kakak Dipta, apa kabar? Baik. Oh, di sini nanti teman-teman jangan manggil kepala sekolah ya, karena ada Om Rani kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya ada 2? Kepala ada 2 gak boleh ya? Gak apa-apa, kan satunya cowok, ini cewek. Oh iya, jadi sepasang ya? Sepasang. Waduh. Tapi kita bakal belajar apa sih hari ini sebenarnya? Kita akan belajar banyak tentang mengolah suara nih Kakak Dipta. Oke. Kalau kemarin itu kan udah belajar menulis untuk telinga kan. Kalau dalam dunia public speaking gitu kan, kalau ada yang pernah baca Mehrabian model gitu kan, ada verb, vocal, visual. Waduh. Minggu lalu udah verbs-nya. Itu baru 7% sebetulnya. Baru 7%? Gimana di-upgrade-nya biar bisa lebih efektif, enak didengar. Nah itu didukung sama suara atau voice. Oke. Wah, ini kalau udah dengar suara Bintang ya, ngomong voice aja beda gitu. Gimana? Buat yang penasaran gimana caranya bikin suara kayak gitu, nanti juga bakal diajarin ya. Iya, ini suaranya Kakak Dipta juga edan loh. Enak. Jadi ngobrol biasa aja udah kayak siaran sama Kakak Dipta gitu kan. Buat yang penasaran bikin suara kayak gitu gimana, jangan kemana-mana, karena bakal dijelasin sama Kakak Bintang di Masterclass kelas podcast Siberkreasi. Silakan. Terima kasih. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempersembahkan Masterclass kelas podcast Siberkreasi. Belajar menulis untuk telinga, mengasah branding diri dan podcastmu, editing suara tingkat lanjut sampai monetisasi lanjutan. Semua materi dibawakan oleh para pakar di bidangnya dengan format praktikal di 4 kelas. Masterclass kelas podcast Siberkreasi merupakan buah kerjasama Siberkreasi, Google Podcast, Kreator Nongkrong, dan Pabrik Suara Rakyat. Masterclass kelas podcast Siberkreasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang di barat Indonesia dan menjelang siang untuk teman-teman di timur Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya, kabar-kabarnya, amin. Tapi aku pribadi salut banget sama teman-teman yang udah stay tune di sini karena ini adalah hari Minggu. Orang biasanya kenal dengan lazy Sunday, pengennya mah ya santai. Tapi ini teman-teman mau belajar gitu bersama kita. Boleh dong dikasih tepuk tangan dulu buat semuanya. Tepuk tangan virtual. Ya jadi kalau kita lihat hari ini ya kan topiknya adalah branding your voice. Kita akan bersama-sama belajar tentang mengolah suara. Jadi seperti yang tadi udah disampaikan di depan bahwa minggu yang lalu kita udah belajar sama Kak Steph soal menulis untuk telinga. Udah banyak banget yang dibagikan sama Kak Steph. Aku pun kemarin ikutan join dan aku juga belajar banyak juga, banyak insight yang didapat. Dan khusus untuk hari ini gimana caranya dari hasil karya tulisan kita nih yang akan kita ungkapkan dengan bahasa tutur, dengan suara kita tentunya kita bisa akan menjadi lebih baik lagi dengan mengolah suara kita. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya teman-teman.
Mungkin kalau ada yang nanti yang mau dicatat, boleh sambil dicatat dan sambil bertanya. Dan ini tadi udah diperkenalkan sama Kak Dipta. Jadi aku Bintang Cahya, boleh dipanggil Bintang. Di sini aku mewakili kelas penyiar Indonesia, sebuah platform edukasi non-formal broadcasting and public speaking. Dan saat ini aku juga masih aktif sebagai host di inspigo.id, MC moderator, dan kalau penyiar radio sih udah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi sekarang lebih fokusnya di kelas penyiar Indonesia. Mungkin di sini ada teman-teman yang pernah belajar juga di kelas penyiar Indonesia. Dan kalau di sini sih kita memang lebih banyak belajar audionya karena untuk siaran gitu. Tapi di siaran ini sebetulnya kita banyak juga belajar tentang vokal dan ini bisa diaplikasikan banget untuk teman-teman yang lagi bikin podcast gitu. So, are you ready guys? Kita mulai ya. Oke, untuk menu brunch, karena dari pagi menuju siang ya, ceritanya kalau yang belum sarapan. Menu sesi kita hari ini adalah Branding Your Voice Masterclass. Kita akan finding your voice. Untuk apa suara ditemukan? Padahal kan kita udah punya suara ya sejak lahir gitu kan. Ini suara adalah gift dari pencipta kita. Udah yang paling sempurna, alhamdulillah kita dianugerahi sebuah suara. Tapi kita di sini akan lebih mengeksplor lagi suara kita akan seperti apa sih kalau dilatih jatuh-jatuhnya gitu ya. Apalagi kalau kita sudah punya sebuah konsep. Nah, terus kita juga akan banyak latihan praktis teknis olah vokal juga karena kalau kita hanya tahu teorinya aja tapi kita nggak coba, jujur akan hanya lewat aja nih semuanya. Jadi teman-teman boleh nanti di rumah, boleh juga sambil rebahan gitu kan, kita latihan suaranya aja yang dilatih karena nanti sama Kak Dita juga aku minta ditemenin untuk latihan suara. Jadi biar lebih seru latihannya. Dan khusus untuk di materi ini memang sengaja dibikin latihannya itu sepertinya gak wajar dengan tanda kutip, dalam artian bukan gak wajar ya, masih tetap wajar, tapi bukan sesuatu yang kita bisa obrolin sehari-hari. Kenapa dibuat gak wajar? Karena kita mau stretch suara di sini, biar nantinya pada saat kita menggunakan suara ini, kita setidaknya sudah ada di level yang improve gitu, oke? Terus terakhir nanti akan ada suara dan branding dalam podcast. Kita akan mengetahui seperti apa sih demografi, terus juga latar belakang, mengetahui karakteristik audiens kita biar sesuai dengan pembawaan kita yang seperti apa. Lalu nanti akan ada sedikit teknik interview juga yang bisa jadi bekal buat teman-teman di sini. Oke? Nah, untuk teman-teman yang sekarang ini sudah mulai podcastnya atau sudah mulai merekam suaranya dan mendengarkan lagi suaranya, apakah ada yang punya perasaan seperti ini? Mengapa sih suara saya terdengar aneh? Kalau aku sih jujur, waktu awal-awal siaran dulu, siaran radio, aku dulu nggak ada background siaran atau radio sama sekali, nggak ada background broadcast, dan aku harus siaran. Itu jujur geli, aneh, dengar suara sendiri, bahkan mungkin lebih ke jijik gitu ya. Ih malu gitu kan, kalau orang Jawa bilang, ih gilo gitu ya. Jadi kalau dengar suara sendiri pada saat itu karena kan kita harus air check terus gitu ya untuk suara. Setiap kali dengerin di ruang produksi, aduh kenapa ya suaranya kayak gini. Ternyata nih ada penjelasan ilmiahnya nih teman-teman. Jadi sebetulnya suara kita kalau kita dengerin dan ditangkap oleh telinga kita sendiri gitu ya. Jadi misalnya kita rekam suara, terus kita dengerin suara kita sendiri dan ditangkap dengan telinga kita sendiri, itu jadi terdistorsi. Dan sekali lagi suaranya itu terdistorsi lebih kayak ke apa ya? Aku bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya kalau bahasa Jawanya itu bliut gitu loh. Suaranya kayak zzzz gitu. Jadi kalau ada di grafik-grafik gitu dia kayak mencong-mencong dikit gitu. Nah, itu penjelasan secara ilmiahnya dan mungkin bisa dijelaskan juga kenapa suara kita terdengar aneh itu juga karena kita nggak biasa dengar suara kita sendiri. Sama yang terakhir adalah kalau dari pengalaman aku siaran dulu senior aku di radio bilang, "Kalau suara lo itu didengar masih aneh, berarti suara lo tuh belum layak tayang." Waduh. So apa ini yang harus aku lakukan biar suara aku layak tayang dan enak aku dengerin sendiri? Ya berarti aku harus latihan. Jadi tidak ada yang salah nih teman-teman dengan suara kita. Karena ini gift loh, kita udah dikasih suara, pita suara, udah yang paling sempurna. Tugas kita yang selanjutnya adalah untuk melatihnya. Jadi tidak ada yang salah dengan suara kita, yang ada hanya suara terlatih dan tidak terlatih. Saya yakin banget nih teman-teman di sini pasti mau melatih suaranya.
Nah, saya sendiri waktu awal-awal merasa aneh dengan suara saya, baru setelah 6 tahun siaran mulai ngerasa seneng denger suara sendiri. Coba, mungkin setiap orang punya waktu beda-beda ya, mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Bahkan sampai sekarang pun itu juga aku kadang masih suka ngerasa sometimes aneh mendengar suara sendiri ya, mungkin karena ada penjelasan secara ilmiah itu tadi, yaitu suara sendiri ketika ditangkap suara telinga kita, terdengarnya terdistorsi. Oke. Nah, ada satu fakta sebelum kita masuk ke latihan suara ini bahwa orang mendengarkan kita gitu ya, ada detik-detik di mana dia akan memutuskan untuk, "Oke, aku akan lanjutin dengerin suaramu atau enggak," gitu. Itu adalah kurang dari 30 detik. Mungkin di sini juga ada teman-teman radio gitu ya kan, yang kerja di radio. Sekarang itu kalau, di radio aja ngomong itu udah mulai semakin dipersingkat teman-teman. 1 menit itu udah kayaknya udah yang paling lama gitu ya, 1 menit, 2 menit, 1,5 menit gitu kan. Ya karena itu, eee, ada banyak faktor, salah satunya adalah mulai fokus spending orang itu banyak yang udah mulai berkurang, ya kan, attention-nya juga mulai terbatas, distraksi udah mulai banyak gitu. Jadi apalagi nih kalau, kita mobilitas tingkat tinggi biasanya memang ya udah kita yang namanya pertama kali di 30 detik pertama bahkan kurang gitu adalah hal yang paling menentukan sebetulnya. Apakah di saat awal kita bicara itu sudah mantap suaranya atau malah yang terdengar adalah suara yang ragu-ragu, kayaknya masih merasa aneh dan rikuh dengan suara sendiri, berarti itu dulu tuh yang harus diselesaikan gitu ya. Selesaikan dulu perasaan-perasaannya, terima dulu bahwa memang begitu adanya suara kita, baru habis itu keluarkan suara kita dari hasil latihan dengan suara yang mantap, karena dari suara yang mantap inilah orang akan menjadi lebih, trust mendengar kita dan menjadi lebih menyenangkan juga untuk didengar. Oke? Jadi detik orang akan memutuskan untuk lanjut dengerin atau tidak itu ada di 30 detik pertama. Nah, cara latihannya gimana sih? Nanti ada, tapi satu hal lagi kita di sini harus tahu banget bahwa mengolah suara ini juga nggak kalah pentingnya. Karena apa? Ini ada top 3 yang aku bisa berikan buat teman-teman di sini bahwa dengan mengolah suara itu sebetulnya memberikan energi. Energi ini ajaibnya tuh selalu nyampe ke pendengar loh. Mungkin teman-teman bisa dengerin kalau lagi dengerin radio gitu ya. Bisa tahu nih kalau penyiarnya itu lagi semangat atau mungkin sedang terjadi sesuatu atau lagi sedih karena telinga pendengar itu sensitif sekali ya kan seperti perasaan. Jadi hati-hati sekali, makanya kenapa suka ada pertanyaan, "Kok bisa ya, penyiar itu terus-terusan enak didengar, emang dia nggak pernah merasa sedih?" Jangan sedih, say. Mungkin saja hari itu juga dia sedang merasakan sedih, tapi karena kita mempunyai tujuan untuk memberikan energi yang baik, yang positif, maka itu jugalah yang dirasakan oleh pendengar. Jadi harus selalu menjaga energi itu, karena energi ini akan selalu sampai ke pendengar. Memberikan energi yang seperti apa? Apakah energi yang positif? Atau negatif, atau yang lainnya, gitu. Yang kedua, pentingnya mengolah suara ini adalah mempengaruhi kepercayaan. Ini sangat valid, betul sekali. Karena pada saat kita mendengarkan suara yang ragu-ragu, yang mungkin terdengar lemah atau gimana gitu ya, nggak kurang mantap gitu kita ngerasanya, kita pun jadi ikut merasa kurang nih dengerinnya. Tapi beda kalau misalnya dari awal udah mantep, orang juga pasti akan trust gitu ya. Jadi dari suara turun ke hati, bukan lagi dari mata turun ke hati ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini udah jelas suara lebih enak didengar. Kita nggak perlu berandai-andai bahwa suara kita itu pengen deh bagus kayak suara penyanyi atau suaranya bagus jadi kayak suara MC, suaranya penyiar, nggak usah. Kita buang jauh-jauh aja mimpi itu karena kita cukup untuk menjadi diri kita sendiri dengan suara kita yang bisa dibagusin dengan latihan ini. Karena pada dasarnya suara kita memang sudah bagus gitu ya kan. Nah, ini di sini nanti pendengar akan lebih lama stay untuk dengerin kita karena suara yang enak didengar, terus gampang kangen ya kan, selalu dicari, selalu diingat gitu. Aduh kangen deh sama suaranya Kak Dipta, aduh kangen deh sama suaranya Kak Bintang misalnya gitu kan. Nah itu karena ya ada karakteristik atau suaranya memang lebih enak terdengarnya gitu, oke? Nah, ini adalah dasar-dasar kita, mengolah suara gitu. Yang pertama, ada 4 hal yang aku coba highlights di sini teman-teman. Yang pertama adalah
senam mulut dulu dan pernafasan diafragma. Kenapa? Nah, seperti halnya pada saat kita olahraga, tetap butuh yang namanya pemanasan. Pemanasan ini penting, pertama karena pernah nggak sih teman-teman ngerasa, aduh aku kok ngomongnya belibet, aduh kok aku ngomongnya terburu-buru, aduh kok aku ngomongnya kecepetan kayak kereta. Nah, itu bisa diatasi dengan pemanasan yang seperti ini, yaitu senam mulut dan pernafasan diafragma. Atau mungkin ngerasa, suara aku ini kok kayaknya orang dulu nih aku adalah orang yang kalau di sekolah itu selalu dibilangin, "Ngomongnya agak kenceng dong kalau lagi di kelas presentasi atau apa. Aduh ngomongnya pelan banget." Pada saat itu muncullah rasa ketidakpedean karena, "Aduh kok gini banget ya suara gue kenapa?" Gitu. Nah ternyata setelah gue latihan, gue coba untuk mengolah suara, ternyata bisa kok suara itu menjadi lebih powerful, yaitu dengan si pernafasan diafragma ini nanti akan kita latihan bersama-sama. Dan senam mulutnya juga. Jadi sekali lagi teman-teman, di materi ini adalah konten yang di-stretch gitu ya, biar apa? Biar pada saat nanti, pada saat rekaman, mengaplikasikan suara kita tuh sudah improve gitu, karena kita udah stretch suara kita. Oke, yang berikutnya adalah artikulasi atau clarity. Ini yang harus dilatih juga. Pernah nggak sih denger orang kayak berkumur-kumur gitu ya ngomongnya, kurang jelas gitu, sayang banget. Padahal kontennya udah bagus ya, tulisannya udah sangat bagus, kontennya bagus, tapi pada saat dia penyampaian, di delivery-nya, cuma diartikulasi aja, langsung merubah penilaian orang itu sekian persen, oke. Terus kabar bagusnya artikulasi ini juga bisa dilatih bersama juga intonasi atau tone. Intonasi ini sendiri adalah naik turunnya nada, jadi kita memberikan penekanan pada kalimat tertentu gitu ya. Jadi di sini nanti kita coba latihan juga, tujuannya apa sih intonasi itu sebetulnya? Pernah nggak dengerin orang yang ngomongnya itu flat? Kecepatan, kepencet. Loh, mana tadi? Mohon maaf, ini ada sedikit kesalahan teknis. Lagi. Nah, ya di sini. Oke, tadi sampai di intonasi ya. Pernah nggak sih dengerin orang yang ngomongnya itu flat gitu? Perasaan teman-teman gimana kalau dengerin orang yang flat? Mungkin di 30 detik pertama kita masih maafkan. Begitu di menit berikutnya, bye gitu ya. Bye, gila gue ngantuk dengerin suara lo flat, bosen, gak bisa juga dapat message-nya apa, kurang asik deh pokoknya ya. Bye gitu. Tapi dengan intonasi, memainkan tinggi, rendahnya nada, itu akan menjadi lebih enak didengar juga gitu ya. Sama lah seperti hidup ini gitu ya kan, kalau misalnya tahu kan kalau di rumah sakit itu kalau ada grafik yang naik turun itu kan berarti artinya kita hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya itu flat berarti, nah ya teman-teman deskripsikan sendiri. Jadi jangan sampai die gitu ya suasananya gitu dengan suara kita yang flat. Yang terakhir, dasar untuk mengolah suara adalah volume atau power, ya kan? Volume ini adalah bukan dengan suara yang keras berteriak, tidak seperti itu, tapi dengan suara yang bertenaga. Bertenaganya seperti apa? Nah, mungkin bisa dicontohin aja kalau misalnya teman-teman denger orang teriak maling maling maling, nah itu suaranya tinggi tuh nadanya ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dengan suara yang bervolume, itu beda dengan suara teriak. Kita akan praktikkan nanti teman-teman. Nah, yang pertama untuk olah suara, sebelum mengolah suara, kita harus pemanasan dulu nih teman-teman. Aku harap teman-teman bisa ikutan bareng mempraktekkan di sini karena aku juga nggak mau jelek sendiri mukanya. Aku juga akan memanggilkan Kakak Dipta nanti di sini ya karena sekali lagi saya nggak mau jelek sendiri wajahnya. Syarat untuk mengikuti praktek senam wajah ini teman-teman adalah harus dipraktekkan semaksimal mungkin, wajah tidak enak dipandang mungkin ya, karena ini akan melemaskan otot-otot wajah yang akan berpengaruh juga kepada nanti kita ngomong biar nggak belibet, biar nggak slip tongue, biar nggak kaku, nggak capek. Ada step-stepnya. Yang pertama adalah kita coba dengan lion face juga. Mungkin teman-teman yang di radio udah familiar dengan ini, tapi nggak ada salahnya untuk kita coba latihan bersama.
Jadi saya mau panggilkan dulu Kakak Dipta lagi. Kakak Dipta, panggil. Mau ya jadi teman saya di sini sama teman-teman lainnya. Biar nanti latihannya biar lebih maksimal lagi. Jadi di sini nanti teman-teman Lion Face itu adalah untuk melemaskan otot wajah, dan ini dilakukannya itu adalah minimal 5 kali sehari gitu. Jadi biasanya nih para penyiar itu nggak cuma penyiar, MC pun juga, moderator iya, intinya yang ngomong gitu ya, mereka biasanya suka ngapa-ngapain tuh mukanya. Iya nggak sih Kakak Dipta? Iya banget. Gimana Kakak Dipta udah siap Waduh. untuk jelek-jelekan wajah sama saya? Waduh, maaf nih. Aduh, ganti muka dulu boleh nggak? Oh, boleh. Mau diganti Tora Sudiro ya mukanya? Soalnya biar lainnya kelihatan. Kalau gini. Baik. Saya ambilkan dulu singanya, kebetulan tadi habis dari ini. Padang pasir. Dari Taman Safari. Oke. Jadi gimana sih latihan dasarnya Lion Face itu kayak apa caranya? Mulai dari mana? Mulai dari kita lebih enak kalau misalnya teman-teman ada kaca di dekatnya gitu kan, atau mungkin bisa pakai HP kalau lagi nggak dipakai HP-nya untuk ini screen. Dibalik ya tapi kameranya ya. Pakai front kamera aja, lalu lihat wajahnya, dan Lion Face ini adalah mengerucutkan dulu wajah kita sekerucut mungkin seperti ini. Ya kan? Pokoknya sampai peot. Oke, iya. Sampai peot ya. Sampai peot. Jadi biar gampang mengerucutkan wajah kita dengan gerakan tangan. Jadi kalau gerakan tangannya seperti ini, berarti wajahnya kita kerucutkan sekerucutnya mungkin teman-teman. Jangan ada yang cheating ya, benar-benar coba ya. Ikut coba. Kalau nggak coba, tidak dikasih sertifikat dan tidak lulus. Wey! Saya suka itu. Oke, yuk. 1, 2, 3. Gerakan tangannya mengerucut juga dengan mulutnya. Dan mulutnya. Sekerucut mungkin. Setelah itu pelan-pelan tangannya terbuka dan mulut dan muka pun juga ikut membuka seperti mulut seperti ini ya. Coba kita perhatikan dulu ya, gini. Kerucut, pelan-pelan buka dan bilang kayak gitu ya. Jadi sejelek mungkin. Gak ada yang jangan teriak dulu ya. Jangan teriak dulu. Teriaknya itu terakhir ya. Oke, baik. Tolong jangan shock ya, tadi yang wajah saya itu benar-benar shy gitu. Oke, siap ya. Jadi kalau tangannya seperti ini berarti wajah kita mengerucut semengerucut mungkin. Oke, tangannya dari Kakak Bintang aja deh biar lebih asik gitu. Terus nanti begitu tangannya terbuka seperti ini, teman-teman semuanya Oke. Ingat ya, kerucutkan tangannya. Kerucutkan tangannya. Oke, kerucutkan tangannya. Seperti itu ya. Gimana? Udah mulai kerasa nggak nih lebih lemas otot wajahnya? Gila. Mau coba sendiri? Jangan dong, udah. Soalnya tanpa dikerucutin udah. Aduh, udah deh. Mendingan dengar suaranya aja daripada lihat muka aja. Aduh. Ya. Oke, nah lanjut yuk. Ya. Kita ke praktek yang selanjutnya itu adalah apa tuh? Ini ya, coba kita. Oke, sebentar ya. Mohon maaf nih. Oke, bentar. Silakan dilatih untuk Lion Face-nya itu adalah minimal 5 kali. Setiap hari itu boleh, atau setiap kali akan memulai rekaman gitu. Oke. Diulang sekali lagi. Oh, mau diulang sekali lagi. Diulang sekali lagi. Oke, Lion Face. 1, 2, 3 kita ulang bersama-sama teman-teman. Kerucutkan tangannya. Dan muka. Tolong ya. Aduh, ini pada demen banget kerjain kita ya kayaknya. Jangan berusaha cantik atau cakep di sini. Kalau nggak ada yang coba, nggak apa-apa. Yang rugi kan bukan kita. Iya. Itu cara untuk bisa keren harus bisa jelek dulu. Setuju banget. Emang harus seperti itu. Oke. Merendah Next untuk ya. meninggi ya. Iya. Nextnya adalah mengurut rahang. Jadi mengurut rahang ini penting karena ini juga bisa melemaskan otot-otot wajah. Diurut benar-benar. Ya, jadi dari sini. Oh, dari mana? Dari sini, rahang kita kan dari sini sampai sini ya kan. Oh, sampai sini. Kita urut lagi seperti biasa dengan gerakan memutar seperti ini. Pakai sabun nggak? Cuci muka. Nanti kita jadi iklan itu dong, facial wash. Oh iya. Nanti ya, belajar iklannya ada nanti. Oh iya benar. Nah, gunanya apa nih? Ini juga sama melemaskan otot wajah biar rileks. Di rahang ini kan kita area yang sering banyak bergerak untuk berbicara. Jadi silakan diputar-putar searah jarum jam. Searah jarum jam. Iya, clockwise. Tahu nggak arah jarum jam? Jarum jam.
Terus ke bawah Hmm? sampai ke bawah ke daerah mulut, terus nanti Oh diulang ya, lagi, ya, boleh ya. dibalik anti clockwise Oh gitu gitu. kan. Melawan ini. Jadi pokoknya sampai Ah, serileks mungkin. Nih aku kerasa banget karena ah. tadi nggak ada latihannya gitu kan, tahu-tahu ini kerasa banget agak tegang di sini, azek. Eh, Udah kayak tutorial apa ini ya. Oke, silakan ini teman-teman itu dilakukan minimal 5 kali juga 5 dengan kali ya. iya Jadi betul. 5 kali putaran ke depan, 5 Iya. kali putaran ke belakang gitu Iya, kan. betul. Dan Oke. ini silakan dilakukan setelah lion face. Oke. Itu yang kedua. Oke, Yes. yang ketiga kita ada Tadi yang mengurut rahang tuh minimal 5 kali dengan 10 hitungan. oh Jadi 10 hitungan. Berarti 5 1, kali jangan cepat 2. dinikmatin. Oh 1, 1, 2, 2, 3. 3, Gitu ya. 4, 5, 6, 6. 7, 8, 9, 10. Loh kok Oke. jadi cepet? 8, Iya. 9, 10 Biar nya? cepat katanya durasi. durasi. Oke. Yuk. Nah, yang berikutnya adalah kita langsung masuk ke Waduh. tadi kan udah area wajah, area rahang, Mm-mm. kita langsung masuk ke area dalam nih ya, Dalam ya. lidah gitu kan, lidah. Eh. Lidah ini yang paling capek kerjanya juga kalau kita Oke. ngomongnya berjam-jam nih kan. Rekaman gitu ya. Jadi Yes. lidah ini kita lipat ke atas, ini lidahnya ke atas langit-langit. Seperti ini. Ya. Lalu ke bawah dilipat lagi. Ya, seperti Ah. itu. Kalau misalnya teman-teman kreatif bisa juga langsung kayak di flip gitu. Ya kayak gitu ya. Itu gunanya buat apa nih? Melipat lidah? Nah, itu gunanya biar lidahnya itu nggak kemeng gitu ya. Itu bahasa Jawa Oke. ya. Apa itu? Nggak pegel Nggak ya? pegel. Nggak pegel. Oke. Biar nggak pegel, biar nggak slip tongue juga. Oh iya Jadi benar. biar lebih enak juga, dia lebih rileks gitu ya. Terus jangan lupa juga kalau udah melipat ke atas, ke bawah gitu kan. Ke belakang? Ke belakang Belakang gimana gimana ya? Susah ya? Tidak bisa. Nah, Oke. lidahnya ini kita sapukan ke atas bibir, ke bawah bibir. Kayak menjilat Seperti bibir ini, gitu ya? seperti menjilat bibir. Lalu ke bawah juga. Ikutin loh. Ya. Mohon maaf, ini mungkin agak tidak nyaman melihatnya karena kita karena melihat kita soalnya. Tapi kalau kita. melihat diri sendiri pasti lebih nyaman, ya kan? Iya, jadi disapukan ke bibir lidahnya biar apa? Itu tadi biar lidahnya juga gerak gitu ke sana. Oke. Biar lemas dan itu masih dalam satu gerakan. Pokoknya dan ini dilakukan minimal 5 kali dalam 10 hitungan. melemaskan gerakan lidah ke kiri, kanan, depan, belakang gitu lah ya. Depan belakang. Oke. Oke. Selanjutnya tadi kan kita udah lion face, mengurut rahang, melipat lidah. Nah ini. Wah ini deh. Kok istilahnya unik ya? Motor boot. Tahu kan kalau motor boot itu bunyinya gimana? Gimana? Gitu ya. Jadi kita nih di sini menggetarkan bibir. Biar bibirnya juga lemes. Tadi kan rahang udah lemes, wajahnya udah lemes, terus lidahnya udah lemes. Nah bibir jangan lupa dilemesin juga. Oh, gitu. lemesin say. Lemesin gitu ya. say. Nah ini kita coba teman-teman bersama-sama. Oke. Gitu ya. Kita lakukan motor boot ini. Sebenarnya sih latihan motor boot ini itu dilakukan sambil berdiri dengan menarik nafas karena sambil kita mengatur nafas juga. Tapi karena kita saat ini sedang dalam posisi duduk. Dan mungkin teman-teman juga ada yang rebahan ya kan? Rebahan? Kaum rebahan mungkin. Belajarnya siniat ya sambil rebahan ya? Oke. Iya kan? Nah, kita cukup melakukannya seperti ini saja. Jadi bibirnya digetarkan seperti ini. Sampai bibir terasa gatal. Nah itu terus seperti itu. Jangan digaruk tapi ya. Jangan digaruk ya. Takutnya nanti iritasi. Iya. Oke siap, silakan teman-teman, yuk kita coba. Jadi gitu deh. untungnya udah social distancing ya. Nanti ada droplet. Nggak, tadi udah rapid kok hasilnya, bagus ya. Aman. Dan kita masih beberapa waktu lalu di swab ya, masih aman. Iya betul. Oke. Ya, jadi seperti itu motor boot. Jadi silakan dicoba teman-teman ya. Sekali lagi harus benar-benar total nih ya, menggetarkan bibirnya. Berapa lama tuh? Minimal 5 kali dalam 10 hitungan. Jadi 1 kali 10 hitungan dicoba. Jadi ini juga kenapa dibilangnya sambil menarik napas, karena pada saat kita
melakukan motorboat itu kita sebenarnya sambil mengeluarkan napas gitu. Nah, ini juga sekaligus latihan pernafasan sebetulnya teman-teman secara tidak langsung karena Heeh. pada saat kita ngomong, apalagi dengan kalimat yang panjang, ngomong dalam durasi yang lama, kita kan harus mengatur nafas, mengkoordinasikan semua nafas, gerakan tubuh, intonasi, semuanya, isi kepala itu luar biasa deh pokoknya. Waduh. Jadi makanya kenapa senam mulut dan diafragma itu, Heeh. nanti diafragma kita akan latihan juga, itu memang harus dilakukan karena Mmm. ya seperti itu. Kalau misalnya ya kayak olahraga aja deh, tiba-tiba aja kita nggak pernah olahraga atau yang udah rutin olahraga pasti tetap kok melakukan yang namanya pemanasan Iya. karena itu tadi untuk mengurangi yang namanya terjadi Cedera. cedera. Ay. Luar biasa, seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman sudah dipraktekkan di rumah? 4 ya? Dan tiap hari latihannya nggak cuma hari ini doang. Benar, kalau mau Heeh. itu tadi di-stretch tiap hari. Eh, Setiap kali kita ingat latihan aja kayak gitu iya. terus. Insya Allah, ini karena latihan ini aku ambil sebagian dari latihannya penyiar di radio. Betul. Nah ini hanya 4 ya, sebenarnya 4. ada sekitar 10 Mmm. senam mulut ini gitu. Nah. Senam mulut nanti sisanya lebih enak kalau tatap muka ya. Iya. Nanti kita habis pandemi kita bisa bikin kali ya. Iya, Semoga. mudah-mudahan aja pandemi segera berlalu. Iya. Jadi biar bisa latihan sama teman-teman. Mantap. Oke, berikutnya kita akan belajar apa lagi nih? Kakak Berikutnya Bintang. adalah tadi kan senam mulut sudah, Mhm. yang berikutnya adalah kita akan melatih pernafasan kita lebih proper lagi Wow. ya. Yaitu adalah dengan pernafasan Sebentar. diafragma. Oh, iya. Oke. Oke, nah tapi sebelum ke prakteknya, Mhm. teman-teman, pernafasan diafragma ini lebih suka dikenal juga dengan pernafasan rongga perut gitu. Oh. Again, untuk teman-teman yang di radio, ini pasti udah sangat familiar sekali dengan pernafasan diafragma Iya. karena kok bisa sih penyiar atau MC atau moderator atau trainer mungkin gitu ya bisa Motivator. ngomong, motivator bisa ngomong selama berjam-jam tanpa capek, tanpa lelah, tetap energetik gitu kan. Itu karena dia berbicara dengan menggunakan pernafasan diafragma atau pernafasan perut. Nah, pernafasan perut ini itu juga banyak Oke. manfaatnya. Jadi selain dia bisa bicara lebih tahan lama yang tadi aku sebutkan gitu ya, Mhm. pernafasan lebih optimal, mengurangi resiko cedera pita suara juga, kita bisa menambah power suara kita. Jadi kalau dulu nih aku tempat ceritakan tadi bahwa waktu aku sekolah gitu ya, ngomong di kelas, presentasi, aku selalu komplain gitu ya, suaranya lembut banget, lemah banget, tinggiin lagi Belum dong, makan ya? nggak kedengeran, lemas gitu ya. Padahal aku udah berusaha tuh kayaknya ngomong tuh udah maksimal gitu. Tapi ternyata aku memang harus menambah power lebih bertenaga lagi dan ini juga bisa membuat suaranya jadi lebih bulat. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa aku suaranya cempreng nih gimana gitu ya. Biar bisa suaranya lebih bulat itu ya dengan pernafasan diafragma. Tapi cempreng tetap dengan karakter suaranya cuma terasa lebih enak didengar aja alias bulat gitu ya. Nah. Nah, kemudian manfaat yang lainnya adalah ini sebenarnya pernafasan diafragma itu bagus sekali. Makanya para yoginis, para yoga itu juga banyak bernapas dengan metode ini gitu karena Oke. ini juga membuat tubuh lebih rileks Mhm. gitu ya. Mengurangi rasa nervous, ya kalau misalnya teman-teman masih punya perasaan nervous, coba lakukan pernafasan diafragma ini. Kemudian mengurangi anxiety, meningkatkan rasa pede juga karena tubuh udah rileks. Oh biasanya kalau Kenapa? mau ini ya, mau tampil nih kita deg-degan banget gitu ya. Yes. Aduh. Kenapa? Karena kembali lagi pernafasan diafragma itu Heeh? membuat pernafasan jadi lebih optimal. Jadi tubuh itu dapat kecukupan aliran oksigen Nah, gitu. Jadi karena mendapat kecukupan aliran oksigen, tubuh itu jadi lebih rileks relax. gitu. Hmm. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari pernafasan diafragma ini. Jadi silakan aja teman-teman dipraktekkan secara rutin. Kalau misalnya kita sebagai pemula gitu ya, mungkin awal-awal kita masih bicara dengan pernapasan dada gitu, makanya kita Oke. jadi lebih ngos-ngosan. Jadi kalau ngomong kayak gitu ya gitu. Habis Udah napasnya. gitu suara tuh jadi sakit kalau pakai Oh iya pernapasan dada, banget. lebih Iya. apa ya, gatel dan aduh nggak enak deh gitu Lama-lama pengen masak. tenggorokan bisa rusak loh Bisa kita. rusak, iya pita suaranya bisa Kita rusak suaranya gitu. bisa rusak gitu kalau Bener. dipaksain gitu terus. Ya. Nah, jadi mohon maaf sekali nih teman-teman untuk yang pengen mencoba pernafasan diafragma itu seperti apa, mungkin yang sekarang lagi duduk sambil senderan atau lagi Apalagi rebahan. mungkin bisa kita duduk sebentar, Heeh. lalu Tegak ya? menegakkan
Harus tegak. Ya, seperti ini kali ya fotonya yang ada di slide gitu ya. Mm-mm. Tegak, antara tulang ekor dengan tulang punggung itu tegak lurus, Yes. tapi tetap rileks duduknya, ya kan. Lalu coba rasakan tangannya yang sebelah kanan itu ada di perut sini. Ya, terus tangan kiri ada di dada. Biar ketahuan nih, sebenarnya aku lagi melakukan penafasan dada atau penafasan perut. Betul, Gitu. Nah, gitu. langkah pertamanya untuk penafasan diafragma atau rongga perut ini, silakan tarik nafas dari lubang hidung. Tarik nafas. Perhatikan kalau bahu kita masih naik, itu berarti masih pernafasan dada alias rongga dada. Ya, jadi bukan penafasan diafragma atau rongga perut. Karena ketika kita menarik nafas, kita memasukkan udara itu ke dalam rongga perut, ditandai dengan biasanya apa sih? Perut kita jadi agak sedikit lebih buncit. Kalau yang udah buncit ya udah mohon maaf terima aja gitu kenyataannya. Aduh, ya. Oke. Jadi silakan aja dicoba masukkan udara dari lubang hidung. Ya. Hati-hati bahunya dijaga, jangan sampai naik turun. Rasakan udaranya masuk ke dalam rongga perut. Rongga perut biasanya akan mengembang. Lalu setelah itu dikeluarkan secara perlahan sambil humming. Humming itu seperti ini. Nah, pada saat kita humming seperti itu, udara pelan-pelan kita keluarkan lagi dari rongga hidung. Betul. Gitu. Yes. Nah, untuk memastikan apakah pernafasan diafragma ini sudah benar atau tidak, bukan sudah benar atau tidak, tapi udah berhasil atau tidak, itu kita yang tadi tangan yang di dada coba ditaruh di punggung, ya kan? Tangannya taruh, berarti tangan kiri kita ya? Tangan kiri tadi yang tangan ada di dada, kita taruh di punggung, dan pada saat kita humming tadi, kita rasakan apakah suara humming yang tadi kita dengan nada terendah itu, punggung kita terasa bergetar. Kalau punggungnya itu terasa bergetar, berarti pernafasan diafragmanya berhasil. Suara kita udah ada powernya gitu. Coba sekali lagi ya teman-teman ya. Coba kita tarik nafas. Tarik nafas. Dari rongga hidung, kita taruh di rongga perut, kita rasakan rongga perut kita agak sedikit membuncit, lalu kita keluarkan perlahan dengan humming. Habiskan udaranya dan rasakan apakah punggungnya udah bergetar atau tidak. Gitu. Benar. Kalau teman-teman merasa udah bergetar, berarti bagus, bisa dilatih terus, udah dapat powernya. Tapi kalau misalnya tidak terasa apa-apa, getaran pun tidak terasa, tidak apa-apa, tidak sesedih. Aku pun juga awal-awal latihan seperti itu. Pastinya. Nanti bisa dilatih lagi dengan nada yang paling rendah. Mungkin kita belum nemuin nada yang terendah kita banget, jadi coba terus latih seperti itu. Nanti lama-lama juga pasti bisa ketemu stemanya gitu ya? Ketemu sama ritmenya. Nah, cara yang lainnya adalah untuk mengaktifkan pernafasan diafragma yang paling simpel juga dengan tertawa lepas. Hahaha. Nah, tuh seperti itu ya. Itu. Gitu kayak gitu ya. Iya gitu. Tadi gitu. Udah agak horor ya. Seperti itu. Jadi di mengolah suara kita jangan lupa selalu awali dulu dengan senam mulut. Tadi ada 4 ya. Coba lion face dengan bantuan tangan, mengerucutkan tangan, lalu wajah kita pun mengerucut. Lalu pada saat tangan dibuka kita pun juga gitu ya. Ditarik mukanya sampai kerasa ketarik. Lakukan ini minimal 5 kali, lalu berikutnya pijat-pijat atau urutkan rahangnya clockwise minimal 5 kali dalam 10 hitungan. Lalu ulang lagi ya, counterclockwise. Oke, seperti itu. Lalu setelah mengurutkan rahang, jangan lupa lidahnya juga pemanasan. Yes. Dengan melipat ke atas. Hitung dan tahan dalam sampai 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ulangin lagi. Ya, ulangi ya, kalian ulangi. Kita lanjut. Lalu jangan lupa gerakan membasahi bibir dengan lidah. Seperti ini ya. Jadi kayak habis makan es krim gitu ya.
Anggap aja deh es krimnya ya. Anggap aja jadi es krimnya. Hmm. Lakukan itu secara berurutan ya. Oke. Jangan lupa minimal 5 kali dalam 5 satu kali. hitungan. Dan yang terakhir adalah tadi motor boot, yaitu menggetarkan bibir. Selama 10 hitungan juga. Betul. Minimal 5 kali. Oke. Setelah itu coba latih dengan humming pernafasan diafragma karena ini akan menambah power suara kita dan kita pun juga nggak akan cepet capek kalau lagi rekaman misalnya berlembar-lembar ya nggak sih berhari-hari. Oh nggak mungkin ya kalau berhari-hari. Mecahin rekor muri kalau gitu. Nah itu dia tuh kayak ada waktu itu ada yang memecahkan rekor muri kan para penyiar di ibu kota gitu. Nah itu pasti pernafasan diafragmanya super bagus sih gitu. Benar. Tenaganya apa sampai ada info segala kan di situ. Iya, wah gila lah itu. Jangan dicontoh. Itu hanya untuk memecahkan rekor muri aja. Siapa tahu mau ikut 30 hari bersuara. Iya, asik banget ya masuknya. 30 hari bersuara itu juga latihan yang bagus banget tuh teman-teman. Silakan bisa dicoba. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan udah jelas ya untuk senam mulut dan juga pernafasan diafragmanya. Sekali lagi ini sangat bermanfaat banget buat teman-teman dan ini nggak akan ada artinya kalau kita hanya latihan 1 kali dan lupa-lupa ingat. Gitu, karena untuk latihannya penyiar aja trainingnya itu minimal 3 bulan. 6 bulan tuh juga ada gitu, sampai seperti itu. Nah, kalau kita cuma ingat lupa-lupa ingat ya udah hasilnya pun juga lupa-lupa ingat. Iya pokoknya sampai gini deh, sampai itu berada di alam bawah sadar kita. Betul sekali. Jadi kita secara natural gitu udah bicara itu nggak lewat lagi lewat tenggorokan, bernafasnya juga nggak lewat udah lewat rongga perut gitu. Betul. Itulah. Ya betul sekali. Nah ini masih ada ceritanya, jadi Kakak Dipta kalau tidak keberatan boleh saya repotkan lagi, tapi mungkin saya jelasin dulu. Yang selanjutnya ini, tadi kan kita udah ada dasar olah suara yaitu dengan senam mulut dan diafragma ya. Selamat berlatih teman-teman. Dan coba. Sudah? Yang maafkan terjadi kendala teknis saudara. Sudah. Oke, yang selanjutnya nih adalah trio komponen suara yaitu artikulasi, intonasi, dan power gitu ya. Artikulasi ini sendiri teman-teman pelafalan huruf vokal. Jadi silakan kita bersama-sama melakukan pelafalan vokal A, I, U, E, O dengan kekuatan maksimal. Dengan kekuatan maksimal, mulut terbuka lebar ya. Ini kuncinya adalah mulut harus terbuka lebar. Jadi seperti ini misalnya. A, I, U, E, O. Kakak Dipta mau ikut? Oke, boleh dong. Ayo dong, ayo kawan. Ikutlah, masa tidak? Huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, buka yang lebar selebar mungkin. Jangan cuma kayak gini dong. Lemes banget sih. Enggak. Itu harus benar-benar yang stretch. Iya. Kan tadi udah lion face, jadi di stretch kayak lion face juga kalau bisa tidak ada kata ganteng dan cantik di sini. Jadi A, I, U, E, O. Nah, ini memang ini juga sangat bagus untuk melatih ekspresi loh teman-teman. Iya, kalau benar. Misalnya visual podcastnya. Nah, kan podcast tidak hanya semata audio ya. Bahkan salah satu platform Spotify misalnya juga udah menghadirkan video loh. Nah iya makanya itu Kakak Dipta. Jadi ini akan semakin asik lagi kalau ditambah visual jadi lebih dapat lagi tuh. Betul. Oke, jadi seperti itu sama ada satu latihan lagi artikulasi yaitu adalah dengan mengatupkan gigi. Jadi kita ngomong sambil giginya dikatupkan Giginya seperti ditempel ini. gitu. Susah kan ya kita ngomong seperti ini. Tapi coba saya tanya sama teman-teman, apakah ketika saya mengatupkan gigi seperti ini suara saya masih terdengar jelas? Atau tidak? Kalau ini udah kayak dapur ya. Enggak tuh. Jadi kalau misalnya ternyata masih terdengar jelas, berarti itu artikulasinya masih bagus gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman masih susah, nggak apa-apa, tetap dilatih aja. Jangan bosan. Sekali lagi ini adalah latihan yang di stretch, udah. Nah, sekali lagi ini adalah latihan di stretch, makanya harus sesulit mungkin. Makanya di mana-mana yang namanya training itu ya berat gitu daripada real fact-nya ya nggak sih? Iyalah, gila. Ini kalau misalnya aku lagi
training tatap muka nih seru banget nih praktek-prakteknya yang kayak gini gitu. Jadi ketahuan gitu mana yang harus di-upgrade, harus di-improve gitu di bagian mana. Oke, artikulasinya udah, latihannya seperti itu. Jadi pelafalan vokal A, I, U, E, O-nya. Lalu boleh juga latihannya sambil dikatupkan giginya dan kita sambil ngomong. Sambil gitu ya. ngomong? Sambil ngomong apa aja. Kalau lagi sama pasangannya, halo sayang. Hai Kamu lagi ngapain sih? Ini gue lagi latihan artikulasi. Iya. Padahal mulut kekunci, kekencengan. Gitu ya. Yang berikutnya adalah intonasi. Nah, ini nih aku tuh kadang kalau mendengarkan orang yang intonasinya kurang bermain itu kadang-kadang suka yang sini. Kayak pengen ini ya, puk-puk gitu ya. Ayo kita latihan intonasi gitu ya. Nah, tadi kan kita udah latihan vokal A, I, U, E, O. Nah, gimana kalau intonasi ini kan naik dan turunnya nada gitu ya. Jadi coba kita A, I, U-nya itu kita coba dari nada dimainin ya? Dimainin tinggi, rendah, tinggi misalnya. Tinggi, rendah, tinggi. A, I, U, E, O. Itu tinggi, rendah, tinggi. Nah, sekarang kalau dari rendah, tinggi, rendah gitu ya. A, I, U, E, O. Memang kayak orang gila latihannya. Ya, gitu. begitu Tapi lah. gimana demi memunculkan si intonasi ini atau penekanan ini gitu. Jadi kita jadi tahu level rendah kita seberapa, level tinggi kita seberapa. Nah itu yang kita aplikasikan pada saat kita berbicara. Ukurannya ada di diri kita sendiri ya. Ukurannya ada di diri kita sendiri. Oke, baik. Nah itu intonasi kita simpan dulu. Nanti akan ada latihannya lagi. Oke, kita lanjut ke sebentar. Yang berikutnya tadi kita udah bahas sebetulnya yaitu latihan ulang lagi penafasan diafragma sambil humming. Nah kalau power itu kan misalnya kayak gini. Ada tuh tahu kan kalau di rumah orang tukang sayur. Oh. Sayur gitu. Sayur gitu. Itu suaranya tuh bukan suara power sebetulnya. Atau minyak, tukang minyak. Minyak. Ini pasti mereka langsung pada tutup kuping gak sih sebenarnya kita ngomong kayak gini ya. Jadi itu suara teriak, itu sebenarnya melelahkan sekali gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita pengen dengan suara yang berpower, kita bisa dengan sayur. Nah itu. Sayur gitu kan. Itu suara benerannya bintang loh tadi loh. Jadi sebenarnya begitu suaranya. Mau dimaafkan ya. Sayur gitu. Aduh wibawa aku udah drop say. Iya. Soalnya gini teman-teman biar bisa ngebedain antara suara yang teriak dengan suara yang powerful gitu. Nah itu juga bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang nanti moderatoring atau MC atau nanti training atau ngisi audio drama. Nah, gitu sesuai dengan kebutuhan aja. Tuh. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu. Oke. Maafkan. Oke. Nah, waduh, ini seru banget, ini seru sekali. Jadi ini namanya latihan tongue twister, ya gitu ya, Britishnya tongue twister. Untuk artikulasi yang paling common orang suka dengar kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa harus cepat ya? Harus cepat, kayak orang Arab. Ini minimal 10 kali. Oke, yuk. Oke. 3, 2, 1. Kepala digaruk, kepala diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk, kelapa diparut. Coba ya, kepala digaruk, kelapa diparut, 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 kelapa. Aku aja masih salah. Oke, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk, kelapa diparut. Garut, jangan lama. Ya udah sip. Mantap. Oke, good job nih. Oke, yang berikutnya adalah ini ya teman-teman ya. Ada kalimat. Kalimatnya Caca dan Cici ya. Coba kita baca dulu contohnya. Caca dan Cici coba cicipi cuka. Nah, lanjut. Lalu cepat-cepat cuci celana dan celemek. Ibu tak cocok cara cucinya Caca dan Cici sebab ceroboh, celemotan dan ciprat-ciprat. Waduh.
Oke, coba nih silakan teman-teman kita kasih waktu untuk baca, tapi Yes. secara cepat dibacanya juga sama kayak waktu kita ngomongin kepala digaruk, kelapa Ya. diparut. Caca dan Cici coba cicipi cukai lalu cepat-cepat cuci celana dan celemek, ibu tak cocok cara cucinya Caca dan Cici sebab ceroboh, celamotan dan ciprat-ciprat. Nah, coba Oke. ditambah speednya seperti itu. Caca dan Cici coba cicipi cuka lalu cepat-cepat cuci celana dan celemek, ibu tak cocok cara cucinya Caca dan Cici sebab ceroboh, celemotan dan ciprat-ciprat. Mantap. Oke, makin susah yang ketiga. Makin susah yang ketiga kita akan bermain huruf V dan Wih. F. Ada secara cultural, secara kultur, ada orang yang memang kalau ngomong dari Tipi. V atau F jadi P. Iya kan Ya. tipi. Tanpa kita bukan maksud mau diskriminasi ya. Iya. Tapi iya. emang itu udah natural Nah, itu aja natural. gitu. Tapi ini bisa dilatih dengan membaca tongue twister yang seperti ini. Ini bisa dilatih, jadi nggak usah sedih teman-teman. Ya jangan baper gitu. Ada latihannya. Kabar bagusnya adalah ada latihannya. Yuk, kita mulai baca. Kita mulai baca, coba ya. Kafling rumah Vika di Karet Bivak masuk fase renovasi. Kakak angkat ya keturunan Slovakia, fasih logat Sunda baru pulang dari Fakfak Jayapura. Akan bawa apel Malang nanti malam. Asik. Habis nafasnya tadi ya. Itu jangan ditiru ya seperti tadi ya. Oke. Coba teman-teman baca ditambah speednya gitu. Oke. Kafling rumah Vika di Karet Bivak masuk fase renovasi. Kakak angkatnya keturunan Slovakia masih fasih logat Sunda baru pulang dari Fakfak Jayapura. Itu sengaja aku salahin. Oke. Iya benar. Ya, karena tidak ada yang sempurna ya. Karena sempurna cuman punya Allah semata. Gitu ya. Andre and the Backbone. Aduh kata. Oke, tapi kita cepetin ya. Oke. Serius. Oke. Kafling rumah Vika di Karet Bivak masuk fase renovasi. Kakak angkatnya keturunan Slovakia, fasih logat Sunda baru pulang dari Fakfak Jayapura akan bawa apel Palang nanti malam. Yes, gitu ya. Coba silakan latihan teman-teman. Coba kita kasih waktunya. Silakan diulangi ya. Silakan. Ya. Oke, nanti akan di-capture dan dikirimkan. Oke, kalau mau next. di-capture juga boleh. Boleh kalian capture. Kalau mau capture buat latihan ya, silakan. Yang terakhir, ini kayaknya yang paling susah. Mudah-mudahan. Oke. Zora namanya suka baca buku karangan Zara Zetira sambil makan zupasu pakai zaitun dan minum air zam-zam. Besoknya Zora jalan melewati jembatan Zirkonia dan berzikir sampai zuhur. Yuk. Lumayan melelahkan ya di lidah ya. Yuk, cepet ya. Harusnya cepet kan? Zora namanya suka baca buku karangan Zara Zetira sambil makan zupasu pakai zaitun dan minum air zam-zam. Esoknya Zora jalan melewati jembatan Zirkonia dan berzikir sampai zuhur. Aduh, gila. Luar biasa. Ini benar-benar teruji ya Kakak Dita secara artikulasi, intonasinya gitu ya, udah tidak diragukan lagi. Ayo, seru banget ya mainan kayak gini ya. Seru banget nih tongue twisternya. Silakan dicoba dan once again ini teman-teman bisa pakai latihannya untuk mengurangi slip tongue, salah ngomong, belibet gitu kan. Ini enak banget sih latihannya kayak gini. Apalagi kalau kata-kata yang berima gitu ya. Ya, yang berima gitu. Terus apalagi kalau kata-katanya mungkin agak susah pronunciation-nya. Iya. Oke. Gimana teman-teman? Kita lanjut? Lanjut Ya. Lanjut dong. Yang berikutnya adalah latihannya apa nih yang kali ini setelah kita latihan artikulasi. Nah, kita berlatih. Waduh, ini udah mulai masuk ke iklan nih. Udah pada gak sabar ya pasti yang nonton. Wah, iklan nih, cuan nih. Yuk. Ini adalah intonasi. Masih ingat kan kalau intonasi itu adalah tinggi rendahnya nada gitu ya. Jadi ini kita sebenarnya intonasi itu adalah untuk penekanan Kakak gitu. Jadi kenapa kadang-kadang message yang mau kita sampaikan itu jadi nggak nyampai itu karena kita tidak memberikan penekanan alias flat gitu ya. Iya. Contohnya ada 3 kalimat di sini, teman-teman ya. 3 kalimat ini sudah aku kasih penekanan berbeda. Yang kalimat pertama itu penekanannya ada di kata lemonila. Jangan-jangan mengisi suaranya ya Kak? Iya. Terus ada juga yang di kalimat kedua itu penekanannya aku kasih di kata aman. Jadi aman ya, pokoknya yang di hurufnya kapital semua. Iya, hurufnya kapital. Lalu yang kalimat ketiga aku kasih ibu hamil. Ada di ibu hamil. Iya. Apresiat buat para ibu hamil di seluruh Indonesia. Kita coba ya, aku coba yang kalimat pertama, nanti Kakak Dita kalimat yang kedua ya. Oke.
Mie kuah instan alami lemonila aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 1 tahun ke atas. Jadi Wih. dapat kan lemonilanya, penekanannya lemonila gitu. Nah, sekarang penekanannya di kalimat kedua adalah di kata aman. Aman. Oke. Mie kuah instan alami lemonila aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 1 tahun ke atas. Berarti ini penekanannya ada 1 tahun ke atas lagi ya. Ya. Oh ya. Di bold. Gak apa-apa. Oke. Soalnya udah suara VO gitu ya. Jadi pasti bermain intonasinya. Jadi kalau misalnya emang udah terbiasa, pasti akan memainkan intonasi di manapun sesuai keperluan gitu. Oke. Nah, terus yang ketiga, ini Yes. penekanannya ada di ibu hamil. Mie kuah instan alami lemonila aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 1 tahun ke atas. Wih, cakep. 1 iklan. 1 iklan jadi, bungkus. Oke, silakan teman-teman dicoba dulu. Ini pelan-pelan aja dicobanya di rumah gitu ya. Mungkin boleh di Kotak ya berarti. Pelan-pelan. pelan-pelan ya. Oh iya, Saja. kotak. Benar. Udah Andra ya, kotak. Nanti siapa lagi? Yuni Sarah nanti keluarin juga ya. Hilang. Oh ya Allah. Oke. Ini silakan boleh di screen capture sama teman-teman. Nanti latihan sendiri boleh diubah-ubah penekanannya mau di kata yang mana, yang sukanya di mana. Kalau mau di ibu menyusui boleh, mau di anak usia 1 tahun ke atas boleh. Mau di kata dikonsumsi juga boleh. Jadi mie kuah instan alami lemonila aman untuk dikonsumsi oleh ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 1 tahun ke atas. Yes. Ini latihan terus kayak gini teman-teman, latihan intonasi. Nanti lama-lama intonasi kita pun juga mau gak mau akan bermain. Sekali lagi secara ini ya, secara otomatis. Secara otomatis gitu, secara otomatis. Jadi sekali lagi aku mengingatkan bahwa latihannya harus di stretch seheboh dan segila mungkin. Kalau perlu orang ngeliatnya kayak gila lu ya. Lu ngapain sih? Kadang-kadang baca apa? Kalau baca billboard gitu ya, atau baca signboard gitu. Boleh sambil dibaca gitu ya. Ini kalau sampai pasangan kamu sampai gini. Nah, itu berarti ya. Itu berarti udah aneh. Oke, selanjutnya kemana Kakak Bintang? Nah, selanjutnya adalah kita coba mengaplikasikan ini menunjukkan intonasi yang memainkan emosi ya kan. Kalau tadi kan kita udah memberikan penekanan ke hal-hal apa yang penting gitu ya, message-nya gitu kan di latihan yang pertama. Nah, yang ini adalah kita coba latihan voice over dengan intonasi emosi. Di sini ini buat narasi video cocok ya ini kayak gini ya? Bisa. Narasi animasi gitu kan? Ya, jadi ini kalimat yang ada di sini, paragraf ini itu udah mengandung perasaan bahagia, sedih, marah, takut gitu. Jadi silakan diekspresikan seekspresif mungkin teman-teman. Jadi misalnya aja kayak nanti Kak Ripta tolong dibagusin ya. Oke, siap. Alhamdulillah, akhirnya saya bebas COVID-19 setelah berjuang selama 1 bulan. Rasanya sedih sekali gara-gara kebohongan 1 orang. Seenggaknya ada 7 orang tim medis dan non-medis di rumah sakit ini yang terinfeksi. Saya langsung ngabarin keluarga untuk minta doa. Saya nangis sampai subuh dan sempat mengalami sesak nafas. Waktu itu belum sempat sholat, napas saya tambah sesak. Rasanya hampir tenggelam, gemetar dan keringat dingin. Sangat mendalami sekali Prade. Semoga tidak terjadi tapi ya itu hanya contoh iklan layanan masyarakat. Aduh, gitu ya, silakan dilatih ya. Yang ini. Coba kalau versi Kakak Wow. mungkin lebih ekspresif lagi daripada saya. Waduh. Akhirnya saya bebas COVID-19 setelah berjuang selama 1 bulan. Rasanya terlalu happy itu. Gak apa-apa, jadi naik turun aja. Rasanya sedih sekali, gara-gara kebohongan 1 orang. Seenggaknya ada 7 orang dan tim medis dan non-medis di RS ini yang terinfeksi. Mantap. Itulah. Asik, sip ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini bentuk-bentuk latihannya untuk melatih emosi. Kalau misalnya nanti kita rekaman, gak usah rekaman deh. Gini aja deh, kalau misalnya kita dengar sebuah berita duka, gitu, kita gak mungkin kan membawakannya dengan kami turut berduka cita. Gitu ya, gak mungkin ya kan. tapi emang sih happy voice itu kan suatu ini ya, suatu yang harus dilatih. Tapi untuk bisa suara sedih
itu gue susah latihannya, susah banget. Di sini kalau ada yang nonton di sini, teman-teman dari Potluck Podcast pasti paham gimana nyelatih gue latihan suara sedih. Itu narasinya sedih, Dipta, bukan happy. Kenapa lu happy terus? Susah emang kalau udah smiley voice-nya. Tapi mau nggak mau kita memang harus nyobain ikut berada di dalam kalimat itu. Kalau misalnya kalimat itu lagi sedih, mungkin ada orang yang bisa sambil membayangkan situasi yang menyedihkan. Dibangun dulu emosinya, perlu dibangun itu benar. Perlu dibangun itu benar. Oke. Latihan yang berikutnya adalah kita coba latihan voice over dengan ini biasanya dipakai oleh kalau kita lagi wisata gitu kan. Jadi mungkin ini yang lebih kayak ya wisata gitu ya, atau kalau misalnya kita kunjungan kemana gitu kan. Ini ada sifatnya lebih ke edukatif, informatif. Nah, intonasi tepatnya yang seperti apa sih? Nah, mungkin seperti ini. Halo, selamat datang di Wisata Alam Tangkuban Perahu yang terletak di kawasan Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Bila Anda ingin mengunjungi wisata alam Tangkuban Perahu, jangan lupa membawa jaket karena suhu di daerah tersebut cukup dingin. Selain itu, disarankan untuk membawa masker untuk menghindari kandungan gas beracun yang ada di dalam kawah. Wih. Bisa juga, halo, selamat datang di Wisata Alam Tangkuban Perahu yang terletak di kawasan Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Bila Anda ingin mengunjungi wisata alam Tangkuban Perahu, jangan lupa membawa jaket karena suhu di daerah tersebut cukup dingin. Selain itu, disarankan untuk membawa masker untuk menghindari kandungan gas beracun yang ada di dalam kawah. Oke, nice, mantap. Nah, ini kadang kita kalau misalnya tanpa latihan, kadang ngomongnya jadi biasa aja kayak, halo. Halo. Lemes gitu, kayak nelpon ini. Selamat datang di Wisata Alam Tangkuban Perahu. Kayaknya kok cool banget gitu. Padahal ini kan sesuatu yang sukacita, yang kita mau berwisata gitu. Jadi cheerful lah ini ya. Tone-nya itu harus cheerful gitu. Betul. Jadi, halo, selamat datang di Taman Wisata Tangkuban Perahu yang terletak di kawasan Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Nih, kalau misalnya teman-teman ada yang punya rekaman podcastnya tuh adalah jalan-jalan. Cocok banget. Nggak bisa tuh, nadanya yang sedih gitu. Nggak bisa dong, nanti... Gimana jangan kebalik-balik ya pokoknya ya. Kabar duka dibawakan dengan bahagia, kabar bahagia dibawakan dengan duka. Aduh itu. Benar. Gimana caranya orang yang mau dengerin happy-happy karena aku mau dengerin konten jalan-jalan, tapi yang bawain ini kok malah kayaknya gak semangat gitu ya. Gila. Halo guys, selamat datang ini Wisata Tangkuban Perahu ya. Yang terletak ya elah bye banget deh lo gitu kan. Kalau kamu pengen mengunjungi wisata alam, aduh tidur kita. Aduh, udah gak jadi pulang. Kalau kamu pengen mengunjungi wisata alam Tangkuban Perahu, jangan lupa bawa jaket karena suhu di daerah tersebut cukup dingin. Nah, terus sama satu lagi nih Kak Dipta. Tadi kan kita juga lihat di artikel yang pertama nih ada kayak teman-teman lihat garis miring 1, garis miring 2 gitu ya. Ini apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau yang garis miring 1 ini itu sifatnya lebih seperti pengganti koma. Kalau yang garisnya 2 itu adalah pengganti titik jedanya jadi lebih lama sedikit. Beda sekitar 2 detik lah, gitu, 2-3 detik. Nah, ini teman-teman bisa aplikasikan juga kalau misalnya memang mengawali rekaman dengan membaca gitu. Biasanya mungkin ada kayak prolognya gitu ya. Seperti itu. Bisa pakai garis miring ini gitu. Karena ini sangat membantu sekali untuk kita juga enak membacanya, intonasinya, memecah intonasi. Karena bisa aja mungkin ada orang kayak, halo selamat datang di Wisata Alam Tangkuban Perahu, itu boleh juga. Bener, gak ada salahnya. Gak ada salahnya gitu. Tergantung kenyamanan teman-teman aja. Gitu. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, kenapa sih gak pakai koma dan nama titik aja? Males banget gue mesti nyari garis miring gitu kan. Ya nggak apa-apa juga. Sebetulnya karena lebih mudah untuk dilihat. Karena koma sama titik kan cuwili gitu kan. Jadi nggak terlihat gitu. Makanya biasakanlah menulis. Kalau kemarin udah menulis untuk telinga ya. Sesuai dengan kaidah kebahasaan yang benar. Supaya pemenggalan kayak gini lebih mudah. Jadi bahasa tuturnya udah dapet. Pemenggalannya juga pas. Nah itu akan semakin mempermantap lagi. Oke. Kita lanjut. Yang berikutnya ini. Wah ini iklan. Waduh. Nah ini adalah contoh adlib. Kita bagaimana caranya dibawakan dengan intonasi yang lebih menarik. Karena kalau misalnya udah bercuan nih ya kan, nggak mungkin dong kita bacanya biasa aja. Nggak mungkin. Yang ada besok-besok, malas lah gue sama yang itu, soalnya bisa aja bawainnya gitu kan. Jadi kayak
Ini apa misalnya kayak ini kan tentang kontes blog jadi bisa dengan Travelia. Yes. Travelia loh ya, Travelia. Oke? Traveliadu. Ya, jadi apa namanya? Jadi kalau misalnya kita dapat satu skrip, ini kan biasanya Hah? skrip adlibnya nih. Oke. Tapi kalau kita belajar dari radio gitu ya, penyiar gitu ya, mereka nggak akan bawain ini mentah-mentah. Ya, Mereka akan ada bridgingnya dulu kan Kak Dita gitu. pastinya. Misalnya mereka lagi ngomongin apa dulu, nanti baru nge-bridging, nge-relate ke Benar. si ini Iya, gitu. Tapi nggak apa-apa, kita sambil latihan baca dulu, kira-kira seperti apa intonasinya yang lebih menarik. Mungkin silakan Kak Dita dicoba nih ya. Wow. Oke, ini versi gue ya, nanti versi Kakak Bintang mungkin bisa yang lain. Iya. Menangkan kontes blog jadi bisa dengan Travelia, berhadiah liburan gratis ke destinasi Eropa pilihanmu dan hadiah lainnya dengan total 120 juta rupiah. Cukup menulis artikel di blog kamu tentang salah satu produk Travelia serta kemudahan yang bisa didapatkan dari produk tersebut. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk nulis sekarang, Travelia dulu, jalan-jalan kemudian. Waduh, kayak tahu nih produk. Oke, mungkin kalau misalnya yang mau dengerin versi cewek, asik ya kan? Sambil latihan bareng-bareng ya teman-teman ya, kita yuk coba bareng-bareng, oke? Menangkan kontes blog jadi bisa dengan Travelia. Berhadiah liburan gratis ke destinasi Eropa pilihanmu dan hadiah lainnya dengan total 120 juta rupiah. Cukup menulis artikel di blog kamu tentang salah satu produk Travelia serta kemudahan yang bisa didapatkan dari produk tersebut. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk nulis sekarang, Travelia dulu, jalan-jalan kemudian. Ih, asik banget ya. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana pada saat ya, jadi gini, adlib ini menariknya adalah pada saat dia masuk ke dalam konten kita gitu ya. Ini justru harus menjadi satu nilai jual tersendiri. Benar. Karena di sini memasukkan unsur manusianya. Kadang-kadang orang yang mendengarkan pun juga nggak merasa ini adalah sebuah iklan gitu. Iya, jadi kayak kalau lagi ngobrol gitu kan, terus tiba-tiba kita bridging dan masuk gitu kan. Benar. Jadi misalnya kalau teman-teman mungkin rekamannya sendirian gitu ya, lagi ngomongin soal, aduh gue tuh sebenarnya punya satu bucket list deh, gue tuh pengen banget jalan-jalan ke Eropa. Cuma kok nabungnya lama ya, apa gue harus ikutan dulu nih kontes blog jadi bisa dengan Travelia. Soalnya hadiahnya liburan gratis ke destinasi Eropa pilihan gue sendiri, udah gitu hadiah totalnya banyak banget, 120 juta rupiah. Gue cuma nulis artikel di blog, terus gue bahas nih tentang produk Travelia, terus kira-kira kemudahan apa nih yang bisa gue dapet, ya udah gue kirim, mudah-mudahan aja gue bisa menang. Tapi lo juga harus coba nih teman-teman, nulis sekarang karena Travelia dulu, jalan-jalan kemudian. Wih, tapi yang harus dicoba sekarang adalah ikut 30 hari bersuara gitu kan. Coba kalau yang iklan itu coba halusnya gimana? Apa nih? Yang mana? 30 hari bersuara. 30 hari bersuara mungkin juga oke. ada yang baru tahu atau gimana belum atau kurang paham, mungkin boleh semakin diinin lagi tapi mungkin kayak gini kali ya. Tapi bosan ya tahun ini gini-gini aja. Iya kan? Kayak lu ngerasa gak sih keluar rumah gak bisa, liburan gak bisa, bentar lagi udah akhir tahun. Iya. Survive aja udah gue syukur sih. Iya, tapi jangan kayak gitu lah. Kita bisa bikin 2020 spesial. Gimana? Ikutan 30 hari bersuara. Oh, bukan 30 hari mencari cinta ya? Sudah ketemu kan? Mudah-mudahan, amin. Lanjut. Gitu. Gitu ya. Lanjut. Jadi ada bridgingnya nih akan lebih bagus lagi di smooth. Makanya kenapa adlib itu punya nilai jual yang tersendiri yang lebih oke lagi. Jadi orang karena merasa itu adalah bukan iklan. Jadi lebih enak kalau dibawakannya memang seperti itu. Jadi ngalir aja kayak ngobrol gitu ya. Sekali lagi diperhatikan untuk intonasinya. Kalau ada yang kayak adlib seperti ini, biar bisa dibacakan dengan lebih menarik gitu. Jadi nggak kerasa orang yang denger bahwa itu adalah sebuah iklan gitu. Dan engagementnya pun akan jadi lebih tinggi juga gitu. Pokoknya harus pintar-pintar nyari celah gimana kalau gitu. Benar. Tapi sekali lagi teman-teman, jangan bosan-bosan aku bilang bahwa latihannya di stretch. Biar apa? Oke. Biar pada saat kita
mempraktikannya Eh? ke punya kita sendiri itu kita Nah. suaranya udah improve. Nanti kalau misalnya ternyata ada yang udah improve beneran dan kamu dengerin suara kamu sendiri berbeda, kasih kabar ke kita. Oke, boleh di tag Instagram kita di @bintang_cahaya, bener kan? Yes, Dan yes. atau tag gue di @Pradipta Nugrahanto. Oke, Iya. lanjut. Lanjut. Belum ganti Instagramnya di @bintang_cahaya Ibu Peri belum. Oh belum, Ibu Peri. Kenapa ya kalau kalian ada yang merasa juga kalau gue ngeliat bintang tuh selalu ingat Ibu Peri gue. Kenapa? Ibu Peri siapa sih? Ibu Peri Bidadari. Oke. Aduh, oke, lanjut ya. Nah, ini nih. Nah, Nih. ini nih ya. Jadi kita tadi udah latihan-latihan ya kan, gimana caranya mengolah suara kita, terus bagaimana cara membaca, memberikan intonasi. Nah itu silakan secara regularly teman-teman latihan karena once again itu sangat baik sekali untuk nanti teman-teman mengaplikasikannya dalam podcast teman-teman, tulisan Betul. teman-teman yang udah teman-teman bikin di karya yang kemarin gitu ya. Nah yang paling penting berikutnya juga adalah antara suara kita dengan segmen yang mau kita tuju itu sebenarnya relate gitu. Biar apa? Biar orang tuh inget gitu. Iya benar. Kita bisa mempertajam karakter kita dari gaya bicara gitu ya. Udah sesuai belum dengan target audiensnya? Kita misalnya punya target audiensnya siapa nih gitu. Nah, anak sekolah kah? Ya anak sekolah kah? Anak Orang remaja, kantoran? orang kantoran atau para profesor kah? Atau mungkin ibu Waduh. rumah tangga? Nah terus ada juga kayak mungkin profesor ya kan gimana coba gimana? apa itu konten-kontennya, gimana cara bawainnya gitu, atau mungkin yang para penghobi gitu kan? Ya itu dia, hobi antara hobi otomotif dengan hobi masak itu beda, ya kan? Ya perkencanan mungkin beda lagi nanti gitu kan, ya gitu. Jadi kita langsung ke ini ya, demografi dan psikografi. Apa sih bedanya gitu ya. Mengenal karakteristik audiens atau segmen kita ini bisa dibedakan dari sisi demografi dan juga psikografi atau biasanya disebut dengan psikodemografi. Disingkatnya seperti itu. Nah, kalau yang demografi itu sebetulnya lebih masuk ke kayak usia, jenis kelamin, pendidikan gitu ya. Pekerjaan gitu ya. Gitu. Kalau yang psikografi itu lebih kayak ke status sosial ekonomi seperti itu. Jadi kita bedah dulu nih satu-satu ya. Kalau dari usia deh. Tadi kan Kak Dipta udah nyebutin bahwa kayak anak-anak misalnya anak sekolah atau misalnya anak sekolah aja banyak ya. TK, SD, ya kan beda-beda dong. Benar. Karena usianya mereka kan usia berapa? Range-nya beda. Misalnya usia anak-anak sekolah, kalau misalnya ngomong sama anak SD atau misalnya ngomong sama anak yang udah SMA beda banget gitu. Semakin Asli. muda dari yang udah yang aku pahami gitu ya, semakin muda percaya deh yang namanya intonasi itu semakin bermain. Contohnya aja gini deh. Dongeng. Nah. Pada suatu hari di tepi sungai, di sebuah sangkar, ada 2 ekor bebek. Bapak bebek dan ibu bebek. Bapak dan ibu bebek lagi ngomong yang seru banget. Ada telur-telur bebek yang lagi dierami sama ibu bebek. Ada 5 telur bebek. Setelah itu, tahu nggak? Kalau ibu bebek itu mengerami telurnya di tengah pagi, di tengah hujan, di tengah angin. Jadi kayak itu intonasinya itu benar-benar yang bermain dan harus ada naik turun banget. Gitu. Itu dongeng apa anyway ya? Bebek bertelur. Iya. Nggak tahu, ngarang aja sih. Tapi itu ya. Dan kalau mau mendongeng ya itu apa? Pikiran kita harus udah langsung cepat gitu dari scene ini. Yes, benar. Gitu. Jadi suara jadi cenderung melengking itu kalau misalnya semakin muda gitu. Kita contohnya yang paling gampang dongeng gitu kan. Betul. Sementara kalau misalnya orang yang lebih senior lagi, lebih dewasa, lebih lah ya gitu. Kita nggak bilang lebih tua. Iya. Ya barusan diomongin. Gimana? Suara itu jadi lebih rendah dan calming gitu. Jadi kayak misalnya ya aku contohin aja kalau emang itu segmen yang kita mau dokter, profesor, ya udah kita ngomongnya tetap ada intonasinya tapi mungkin lebih rendah dan calming aja. Iya.
Selamat Contoh. siang, halo Bapak dan Halo. Ibu. Hari ini kita akan membahas satu topik yang memang ini sudah sangat ramai dibahas di media massa, yaitu adalah bla 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 and bla bla bla. Tapi satu nih Bapak Ibu. Nah, itu jadi kayak Satu Bapak Ibu. Nah, itu di situnya udah ciri khas banget ya kalau udah suaranya kayak begitu. Itu biasanya itu acara yang serius dan memang penyerapan ilmu ya, biasanya bukan suatu yang ada bercanda-bercandanya, walaupun ada tapi paling tipis gitu kan. Yes, betul. Itu. Itu usia. Oke. Ya, itu usia. Jadi jangan sampai, makanya suka ngelihat nggak sih kalau yang paling gampang kayak gini nih teman-teman ya dan Kak Ripta. Kalau misalnya kita lihat radio gitu. Radio kan ada radio anak muda, ada radio perempuan, ada radio yang dewasa, muda gitu kan. Lihat deh, dengerin deh kalau yang di kota-kota teman-teman ya ada radio anak muda. Penyiar-penyiarnya pasti ngomongnya itu speednya lebih cepat. Benar. Dan lebih cepat gitu kayak, waduh ini kita aja yang udah berusia seperti ini pada tipis kalau dengerin itu gimana? Tadi ngomong apa ya? Udah ngomongin cepet banget gitu. Iya cepet banget gitu. Berarti itu kita udah bukan segmennya mereka. Iya. Mohon maaf sekali. Harus sadar diri ya lama-lama ya. Benar. Oke. Jadi paling gampangnya bisa dilihat dari situ aja. Gitu. Jadi lebih mudah masuknya juga ke anak muda. Kalau misalnya speednya seperti itu, kalau yang di atas itu seperti apa juga bisa diatur speednya. Nah yang berikutnya secara demografi yaitu adalah jenis kelamin perempuan atau laki-laki. Gitu kan? Atau laki-laki atau perempuan. Ya, gitulah pokoknya ya. Nah kalau kita ngobrol sama perempuan, intonasinya tuh jadi lebih terasa naik turunnya. Banget. Contohnya kalau misalnya lagi acara ibu-ibu, halo ibu-ibu apa kabar, gimana nih udah nonton drakor apa gitu kan misalnya. Kalau misalnya laki-laki aku ngomong kayak gitu, halo Mas Rita, gimana kemarin beli belum? Kan gak mungkin kan, kita lagi ngomongin otomotif gitu misalnya kayak, halo gimana Dit? Kemarin itu mobil yang itu keluar untuk kan iya kan? jadi Lebih iya dong. Lebih apa ya? Lebih kayak bro-broan gitu loh. Lebih ke bro banget gitu ya. Bromance gitu ya. Beda Kak, bukan gitu. Bukan. Oke. Nah, pendidikan. Yang selanjutnya adalah pendidikan, menentukan konten bicara. Ini ya benar. Jadi kalau kita udah lihat strata pendidikan gitu ya, kita lihat lagi kayak tadi yang aku sempat katakan gitu. Kalau misalnya udah yang pendidikannya tingkat tinggi, udah di atas S3 gitu, profesor atau apa, pasti akan ada konten bicaranya beda, pemilihan katanya, ton bicaranya pun juga beda gitu. Yes, jadi, pasti. Yes, jadi terus sama juga kalau misalnya kita ngomong sama anak yang mungkin sama orang yang mungkin bukan lulusan SMA gitu. Cara pembawaannya pun juga kita berbeda. Kita jadi harus bisa lebih masuk dengan mereka juga gitu. Supaya dekat ya. Supaya dekat. Jangan menciptakan jarak malahan. Yes, betul sekali. Nah, terus yang berikutnya adalah tentang status sosial ekonomi. Jadi kita harus tahu nih gaya hidup segmen pendengar yang kita tuju, gaya hidupnya tuh kayak gimana? Sosialitakah? Sosialitakah? Ataukah gaya hidup yang di akhir bulan itu samponya dikocok-kocok pakai air? Atau ini odolnya dipencet-pencet gitu ya? Odolnya pencet atau samponya dibalik gitu. Iya, kita juga nggak apa-apa nih memperkirakan income-nya mereka tuh berapa gitu, agar kita pada saat berbicara itu pun kita juga menyesuaikan. Nggak ketinggian ya, nggak ketinggian dalam tanda kutip maksudnya. Nggak terlalu di awan-awan gitu kan, nggak terlalu merendahkan jadinya malahan gitu. Minat, hobinya seperti apa. Kalau misalnya segmen pendengar kita tuh senengnya, hobinya misalnya senengnya mobil, ya mungkin otomotif gitu ya. Ya kurang-kurangin lah ngomongin selain mobil. Iya itu nggak menarik gitu kan. Iya nggak sih? Masa ngomongin masak? Beda dong, ya nggak sih? Asli. Kayak gitu. Jadi ini akan sangat membantu sekali teman-teman kalau kita bisa mengelaborate demografi dan psikografi atau psikodemografi ini. Usia, jenis kelamin, pendidikan, status sosial ekonomi seperti itu. Dari 4 ini aja nih udah sangat cukup untuk membantu kita menentukan karakteristik atau brand suara kita itu mau yang seperti apa gitu. Jadi konten udah oke, suara udah oke, makin kemakan tuh konten kalian. Yes, itu. Betul. Nah, yang berikutnya adalah ada keajaiban apa lagi setelah ini? Udah tahu kan seperti apa sih karakteristik dari audiens kita. Nah, baru dari situ kita bisa bikin gimmick-gimmick seperti sapaan, gaya bicara, gitu. Nah, kalau sapaan ini sendiri ini adalah sebuah panggilan sayang. Panggilan sayang. Panggilan sayang. Sayang.
kita sayang, hai say. Bukan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka denger juga, ya itu kita berikan sapaan yang sesuai dengan target audiens. Misalnya kalau segmennya anak muda, ya pakailah yang anak muda banget. Contoh yang paling gampang ya, hi boys and girls, itu kan udah cowok banget, udah anak muda gitu ya. Atau kalau misalnya teman-teman yang suka dengerin gitu kan si Mas Dedai Kobuzea, itu ya mau manggil panggilan sayang si segmennya dia, pendengarnya dia adalah dengan smart people gitu. Smart people gitu kan. Jadi ya menarik sih, sapaan ini juga akan meningkatkan awareness orang-orang terhadap podcast kita juga gitu, karena ada panggilan sayang itu tadi. Pokoknya kalau udah kasih panggilan, udah nggak bisa lepas. bisa bintangers gitu ya, atau sobat bintang gitu. Sobat bintang beda maksudnya itu nanti. Nyebut merek malah kita ya. Bisa juga Diptanials gitu. Dipta dan Millennials. Termasuk juga gaya bicara, tadi udah sempat disinggung juga di awal bahwa ini termasuk juga kayak speed bicara. Semakin muda, speed bicaranya juga semakin cepat. Semakin cepat, karena anak muda senengnya ngebut. Iya dong. Masih cepat semuanya mobilitasnya gitu ya. Semakin muda, semakin cepat speednya, dan ada penggunaan slangnya juga yang dipakai, pemilihan katanya, dan apakah formal juga pembawaan kita. Gue lu tuh paling banyak ditanyain gue mau bikin podcastnya pakai gue lu atau aku kamu, saya anda. Nah itu. Tapi itu juga akan kembali lagi kalau misalnya kita nyamannya dengan yang kita apa ya udah nggak apa-apa. Dan ini ya mungkin kalau dari daerah gitu kan, orang pantas kayak ngomong gue lu tapi karena wedok gitu loh. Iya bener. Gitu kan. Gue. Jadi menurut gue ya gitu kan aneh ya. Menurut gue lo iki kudune ngene lho. Aduh. Kan mendingan lo naik menurutku ya, naik kira menurutku gitu, tapi lah kan enak kan jadi gitu. Atau pulang kampung saya. Atau kalau bahasa Sunda nyecek orang mah gitu. Jadi itu kudu ya gitulah ya. Atau mungkin kalau yang di Sulawesi, nah begini bisa aja, kalau kau tidak memang mengerti, jangan bisa aja kau coba. Nah, kayak gitu ya. Jadi ingat ya, dibawa nilai-nilai yang ada dalam diri kalian gitu. Jangan dihilangin dan coba jadi orang lain gitu kan. Betul. Setuju banget. Oke, nah ini mungkin akan menjadi satu tambahan sedikit buat teman-teman. Jadi kan kalau kita udah ngebahas tentang voice gitu ya, suara, cara mengolah suaranya gimana, seperti apa, udah mantep nih ceritanya gitu kan. Tapi ada satu lagi preparation juga yang nggak kalah pentingnya pada saat kita melakukan ini, yaitu adalah kita mencoba untuk menggali informasi sebetulnya. Biasanya kita kenal dengan teknik interview. Kok teknik informasi sih? Teknik interview ya. Ini cocok ya buat yang podcast itu ngobrol ini gitu. Cocok juga untuk teman-teman yang podcastnya adalah podcast ngobrol gitu ya. Karena kita harus mengundang narasumber untuk ngobrol di podcast kita. Nah tekniknya seperti apa sih? Nah ini masih banyak juga yang bertanya seperti apa sebetulnya. Dan aku sering juga nemuin ternyata pada saat kita ngobrol, preparationnya masih kurang dari sisi pertanyaan. Kok kayaknya pertanyaannya yang bisa dicari di Google ya gitu kan, atau pertanyaan-pertanyaan dasar gitu. Padahal kita kan dengan kecanggihan teknologi dan informasi ini orang bisa aja dapat semua informasi dengan mudah. Tapi bagaimana caranya dengan teknik interview yang baik, kita juga bisa dapat informasi yang lebih banyak. Gitu. Yang pasti ini ada 5 prinsip yang aku catat dari pengalaman aku selama ini gitu ya. Kalau misalnya lagi menginterview narasumber, ini juga aku belajar juga dari narasumber dan juga dari para produser. Bahwa yang namanya interview itu adalah bukan sekedar bertanya. Ini contohnya gimana nih? Harus di underline. Sekadarnya, sekadar bintang. Sekadar bertanya. Jadi misalnya seperti ini. Gimana contohnya? Contohnya misalnya kita kayak cuma nanya, kita tahu bahwa dia tuh profesinya adalah, let's say katakanlah dia adalah profesinya MC. Tapi kita nanya ke dia kayak, udah berapa lama nge-MC? Krik. Apalagi dia nge-MC udah puluhan tahun gitu ya. Itu lu menandakan lu tidak riset sama sekali. Dan itu kalau narasumbernya bete bisa langsung off dan langsung gak jadi deh. Saya cepet mau nanya apa lagi gitu. Ini gue diundang itu sebenarnya mau ngapain sih lo gitu kan gitu. Tolong dong yang agak berfaedah lo. Atau nggak nyambung gitu. Jadi misalnya benar. apa kabar bintang, usaha kuenya gimana gitu. Padahal usaha kuenya bintang ini udah lagi melejit gitu. Iya gitu kan udah
kemana gitu, apa kabar, ya lu nggak emang lu nggak lihat di sosial media, Kristen? iya gitu kan. Ya, jadi ini bukan sekedar bertanya, jadi hati-hati sekali, makanya kenapa preparation di sebelum interview tuh sangat panjang gitu. Yes. Nah ini langsung nge-relate ke yang nomor 2 bahwa ya itu tadi harus riset dulu untuk menggali rekam jejak si narasumber kita. Nah, Atau produk, atau jasa. Karena kadang kita mengundang narasumber itu karena kita akan ngomongin tentang produknya atau jasanya gitu. bener. Ini hati-hati sekali, apalagi kalau itu ada hubungan dengan brand. Ya, Wah, apalagi kalau misalnya brand tap in deh ya, wah gue punya waduh, produk nih, bener. ya kan, gue mau Iya, tap in di konten lo. yes, benar. Nah, jadi Hati-hati ya. prinsip yang kedua yaitu tetap melakukan riset Oke. siapapun dia, Hmm, mau dia itu orang jahat, ya. orang baik, Hmm. tetap harus lakukan riset dan jangan sekedar bertanya. Dan jangan mengentengkan orangnya juga. Wah ini orang Betul. belum terkenal nih. Wah Iya. udahlah gue nanya apa adanya Karena aja. tahukah Kakak Dipta dan teman-teman bahwa ketika seseorang itu diundang menjadi narasumber, siapapun dia, level jabatannya tinggi, presiden pun atau siapapun, pada saat dia menjadi narasumber, mereka semua levelnya sama, yaitu adalah Nah, betul. narasumber. Yang harus kita Narasumber. appreciate lah. Mereka Yes, udah meluangkan waktunya loh buat benar, jadi narasumber kita harus kan. di-appreciate. Kalau Oke. kita mengapresiasi seorang dokter, Mhm. ya nanti kalau yang dokter ada seorang pasien ya kita appreciate juga. Yes. Gitu. Nanti kalau yang narasumber kita adalah maling ya kita appreciate juga malingnya gitu loh. Karena banyak insight dan kita harus bisa ngasih value dari orang yang udah Benar. datang ke kita Iya. gitu kan. Nah, kenapa harus riset juga? Ini nanti kita jadi tahu tujuan interview kita ini untuk apa. Nah, itu yang akan jadi kuncian kita selama proses interview. Lalu prinsip yang ketiga adalah membuat open-ended question. Wow. Yang artinya adalah ketika kita bertanya kepada narasumber kita, dia akan memberikan begitu banyak penjelasan. Apa kuncinya dengan kata apa, bagaimana, ceritain dong. Kapan tuh? Iya. Jadi bukan dengan katanya ini ya. Itu kan berarti jawabannya bisa iya atau tidak. Jadinya udah kepotong sama situ aja gitu kan. Hindari ya Jadi, itu. hindari yang close ended, tapi kita utamakan yang open ended. Yes. Gitu. Dengan apa, bagaimana, mengapa. Kok gitu ya kan? Lalu yang keempat adalah do follow up question. Jadi mungkin kita udah punya question list. Kita nggak apa-apa sih, nggak harus selalu stick on our question list gitu. Kalau misalnya di tengah-tengah kita pembicaraan ternyata ada yang menarik, itu harus kita kejar sampai dapat kita kulik sesuatu yang baru. Setelah kita riset kok ternyata ada sesuatu yang baru nih dari hasil obrolan ini. Apa-apa tetap dikejar. Nanti kan question list itu tetap akan menggiring kita balik lagi on track gitu kan. Gitu. Jadi do follow up question. Jadi jangan wah ini kayaknya ada sesuatu yang baru tapi gak usah ditanyain deh soalnya gue udah terlanjur ini. Aduh sayang nanti yang ada pendengar kita suka itu tuh iya, karena mereka kadang-kadang udah tahu sebuah isu berharap jawabannya ada di konten kita tapi ternyata nggak ada. Yes, krik, betul. krik. So itu dia do follow up question dan jangan lupa yang terakhir enjoy and have fun. Jadi pada saat interview itu jangan kupuh, jangan bingung, enjoy and have fun aja. Dan jangan ini juga kali ya, kalau kadang-kadang kalau kita ketemu orang gitu ya, karena saking kita starstruck gitu, kadang-kadang sampai nggak bisa ngomong gitu kan. Aku pernah sih kayak gitu. Jadi waktu itu aku harus menginterview salah satu aktris film yang aku suka banget. Dan dia benar-benar ada di studio, literally di studio berhadapan one on one gitu sama aku. Dan di situ nih ada skrip pertanyaannya, aku cuma yang bengong jadi ya. Aduh ya aku gak bisa. Aku langsung kena tegur produser. Gitu. Jadi hati-hati sekali, jangan starstruck. Terus apalagi kita kalau udah dapet janjian, waktu mereka kan sangat berharga ya kan orang-orang ini. Itu yang tidak terulang 2 kali loh. Iya, jadi tetap harus kontrol juga dari dalam diri kita dan jangan sampai preparation yang udah kita siapin ini jadinya sia-sia. Gitu. Oke, wah gila deh. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tahapan-tahapan pada saat kita mau mempersiapkan sebuah interview. Oke. Jadi tetap ada tahapannya, tapi bukan tahapan bank itu ya, bukan. Sudah mau masuk ke dalam iklan. Contoh ya, itu tadi contoh. Kalau mau nyelipin, langsung itu bisa masuk tahapan ABC gitu kan. Tahapan ABC, benar ya. Oke, jadi ada yang namanya pre-interview, ada interviewnya, dan ada afternya gitu. Jadi kita harus bagi nih tiga ini. Kalau teman-teman lihat di screen di situ pre-interviewnya lebih panjang, memang preparationnya sepanjang itu di pre. Tapi enak kok kalau misalnya ini udah ini semua pada saat kita udah melakukan jebret gitu ya. Wah,
enak banget Ya. flow-nya gitu. Jadi yang pertama pada saat pre-interview, kita tentukan dulu nih topik atau isu dan tujuannya juga, kita tadi nih mau ngapain nih interviewnya gitu kan. Oke. Sehingga dari situ kita keluar key message yang atau hal-hal kunci yang akan kita bahas, yang akan kita naikkan menjadi angle dalam interview itu. Oke. Nanti itu yang akan nge-relate ke pertanyaan yang mau kita buat gitu. Jadi misalnya nih kita mau bikin pertanyaan tentang, misalnya kita mau interview tentang apa ya, campaign terbaru dari pemerintah yang aman imun itu, aman iman imun itu. Oh, oke, Nah pasti oke. kita nggak akan lari ke kayak, sekarang ini ternyata rumah sakitnya meledak jumlah ini lah, kan nggak nyambung gitu. Kita kan lagi Iya. mau ngomongin aman iman imun Ya, gitu. ya, Jadi ya. harus ada key message-nya juga dari hasil mind mapping. Oke. Lalu manfaatkan juga jurnal untuk riset kita, kan banyak ya jurnal-jurnal, LinkedIn, medsos gitu kan untuk menggali narasumber kita. Jadi dikepoin dulu narasumbernya gitu. Seperti yang tadi kita udah bahas di awal. Jangan sampai nanti kita nggak kenal nih sama narasumber Ya. kita. Lalu Proses janjian. ya, proses nih. Proses. Lalu ada yang namanya step di interview ini. Nah di proses interview ini kita jangan lupa untuk bangun chemistry yang ada di sana. Pastinya. Mungkin kita sudah kenalan by phone, pada saat ketemu ya udah kita perkenalan diri lagi, kita sapa, kita ajak ngobrol. Gimana tadi perjalanan ke sini, lancar nggak? Macet nggak? Dari mana sih Ice tadi breaking kerja dulu ya. Ice breaking dulu. Terus kalau bisa dari hasil kepo-kepo kita itu tadi, kita coba cari satu benang merah kita sama dia. Benar. Kalau misalnya ternyata kita temukan dia, ternyata dia lahirnya di kota tempat aku kuliah nih. Nah, itu bisa jadi bahan untuk ice breaking misalnya. Lalu kita bisa langsung ngobrol sama si pembicaranya, narasumbernya untuk list-list pertanyaannya nanti seperti ini loh, kira-kira gimana? Ada yang mau ditambahkan atau dikurangin nggak? Atau misalnya ada pertanyaan yang kurang sesuai, nanti kita bisa take out gitu. Jadi ada sebuah komunikasi itu sebelum interview itu berlanjut. Lalu ada yang namanya after interview, ini tetap penting. Bilang terima kasih, appreciate untuk kehadirannya dan ke waktu luangnya, dan tanyakan juga kira-kira dari hasil obrolan atau rekaman yang tadi itu masih ada yang kurang atau ada yang mau di take down ya. Kadang-kadang itu suka nggak kerasa ya kalau flow ngobrolnya enak, keasikan. Iya, boleh nggak nih tolong di take out aja, kayaknya nggak enak deh atau agak-agak rusuh atau gimana ya, itu bisa gitu. Dan Seperti keep ini ya, keep kontak sama narasumber ya setelahnya. Iya, keep kontak sama narasumber setelahnya untuk update-update. Kalau udah jadi, misalnya udah tayang, kayak gitu ya. Udah tayang, bukan udah sayang. Terlanjur. Terlanjur tayang. Oke. Menutup branding your voice yang hari ini ada satu pesan buat teman-teman bahwa ini kopi ya? Kopi. Oh iya ya benar, mantap jiwa ya benar. Mantap soul ya. Jadi mantap bagaimanapun teman-teman, suara kita harus mantap dulu. Iya kan, pokoknya harus pasti nih gitu kan. Setiap kali mau mulai tombol record, udah mantap atau belum. Tapi kalau aku biasanya mantap adalah aku harus makan dulu 1 jam sebelumnya. Aku biar bisa bertenaga gitu kan. Jadi mantap. Atau minum kopi dulu. Minum kopi dulu. Mantap jiwa. Oh, bisa banget ya ampun. Terima kasih. Semoga berfaedah branding your voice dan sedikit tips teknik interviewnya tadi buat teman-teman. Semoga bisa menerima message-nya. Kalau ada pertanyaan silakan aja. Silakan. Ke Instagramnya di @bintangcahya ya, bintang_cahya. Iya, tapi sebelum pertanyaan ke Instagram yang di luar sesi ini, kita mau nanya, ini udah banyak banget. Tadi dari tadi kita keasikan senam muka sih gara-garanya. Iya, baiklah. Aduh, tapi sebelum ini baca pertanyaan gue bacain buat Kakak Bintang gitu ya. Mau ngingetin lagi-lagi nih, kalau yang nanyain ada pretest apa enggak sih? Ada pretest apa enggak? Enggak ada. Adanya itu cuma post-test. Nah, post-testnya bakal disebarin sama Teteh Mimin nanti. Cek email kalian dan cek juga grup Telegramnya Masterclass Kelas Podcast Siberkreasi. Jangan bosan ya, jangan bosan ngecek, jangan malas ngecek juga, jangan malas baca. Karena jadi bertanya-tanya kan kalian, padahal udah dikasih di sana. Nah, sama jangan lupa juga buat ikutan 30 hari bersuara. Infonya ada di Instagramnya The Podcasters Indonesia di thepodcasters.id. Nah, langsung aja ke pertanyaan. Ini dia. Oke, yang pertama ini, ada fansnya Kakak Bintang ternyata. Namanya Muhammad Abrar. Dia bilang kangen deh sama suaranya Kakak Bintang. Waduh, Muhammad Abrar. Ya ampun.
Ya? Suara saya di mana dulu nih? Ih. Tersebar seluruh Indonesia soalnya. Oh iya dong. Bintang nggak cuma Indonesia ya, tapi internasional juga ada. Masya Allah. Bintang Agnes ada di Monica manapun. dong. Iya. Oke, tapi ini ada dari Molzania. Yap. Suaranya, suara kakak udah bagus kak, tapi buatku insecure karena suara jelek nggak bisa ngomong R. Oh, ini masalah cadel. Sama ini ada yang nanya lagi. Hmm. Gimana kalau suara Kuki medok? Aduh, luar biasa ya. Piye nek suaraku medok piye? Ya ora apa-apa toh. Nah. Apa? Harus dijawab nih sekarang nih. Iya, yang R tadi dulu deh. Teman-teman, cadel nggak bisa ngomong huruf tertentu sama medok itu adalah top 2 pertanyaan yang selalu ditanyakan. Iya. Always ditanyakan. Ditanyakan. Pertama, aku akan tanya lagi dulu gitu. Kepentingannya untuk apa dulu gitu kan. Sebenarnya sih untuk cadel itu memang tidak bisa dirubah lagi gitu. Cadel ini itu berkah ya? Itu berkah gitu. Memang ini adalah sudah bawaan. Ya. Karena ini adalah bawaan. Oke. Nah, tahu kan tadi yang waktu kita latihan mengatupkan gigi dan kita sambil ngomong, itu kan sebenarnya masih tetap terdengar jelas, right? Iya. Kalau misalnya kita cadel, nggak bisa ngomong dengan huruf tertentu, tapi kita masih jelas mengucapkan kata, kalimat, dan orang masih nangkap maksudnya, it's okay. Kenapa kenapa harus pusing dengan itu? Gitu. Kita justru harus fokus sama artikulasi, intonasi kita. Gitu. Itu gift. Dan justru orang-orang dengan cadel itu adalah orang-orang dengan karakteristik yang kuat. Karena orang jadi ingat dengan kecadelannya itu. Aku selalu suka mencontohkan senior aku di radio, penyiar, Riko Ceper. Nah, wah Bang Riko. Emang orang akan memusingkan cadelnya, justru orang selalu akan ingat beliau. Gitu. Beliau itu lucu juga ya. Atau Nikta Gina. Iya. Jadi justru orang dengan cadel itu beruntung karena sudah punya one step forward karakteristik yang strong. Asli. Itu ya. Buat kalau untuk yang cadel, kalau untuk yang medok gitu ya, aku akan tanya lagi gitu. Medoknya untuk kepentingan apa juga? Karena kalau untuk hal-hal kepentingan misalnya voice over atau apa, memang dituntut tidak boleh medok. Betul. Tapi kalau misalnya itu konteksnya adalah podcast atau mau bikin konten audio gitu ya, once again itu akan menjadi your characteristic. Tapi kalau kamu pun merasa terganggu, merasa tidak nyaman dan mengurangi rasa percaya diri, itu sebenarnya bisa dikurangin dengan cara kita latihan intonasi dan artikulasi seperti yang tadi kita lakukan gitu. Latihan itu terus ngomong sama orang yang nggak medok. Nah, makanya circle terdekat kita akan menentukan gimana kita ngomong gitu. Kan kalau mau belajar bahasa gimana sih caranya? Ya datang aja ke daerah itu, pasti lama-lama juga bisa gitu kan? Yes, benar. Itu dia. Nah, ini ada yang nanya lagi nih dari Ratna Dwi Wulansari. Mau nanya dong kak Bintang. Hadir. Gimana caranya buat melatih intonasi sama emosi biar kelihatan natural? Biar terlihat natural? Bukan gitu merek jadinya. Oke, biar natural ya. Jadi gini, tadi kan kita udah latihan yang intonasi kan, yang intonasi emosi kan. Nah, itu justru sangat membantu Ratna loh kalau misalnya mau dapetin intonasi yang natural gitu. Karena kan kita latihannya stretch nih. Pada saat kita mengimplementasikan itu di banyak kita tuh udah improve jadinya. Apalagi kalau misalnya kita coba dengan ngomong sambil direkam terus kita dengerin lagi, kira-kira itu udah cukup natural atau enggak. Sama satu lagi, coba cek ke orang lain yang dengerin, apakah ini udah cukup dapet emosinya atau enggak. Gitu. Ya balik-balik lagi emang harus dicoba didengerin lagi sih, senatural mungkin. Karena biasanya kalau teman-teman yang belajar acting tuh punya cara bagaimana dia biar bisa natural itu, ya kayak gitu juga sebetulnya. Iya. Ada yang lihat di cermin. Jadi harus paham dulu sama dirinya sendiri lah ya. Kalau aku sih lebih seneng ngelihat, kalau misalnya aku sendiri sih, kalau aku ngelihat di cermin ya. Pasang muka sedih gitu ya, atau udah masuk belum ya? Aku ngebayangin terakhir aku nangis tuh kayak gimana ya gitu kan. Nah itu kayak gitu tuh. Atau gila gue gak pernah nangis kak gitu kan. Oh oke, baik gitu. Misalnya apa yang membuat kamu sedih gitu ya. Kamu sedih banget, mungkin itu kamu bisa recall, ingat-ingat banget yang membuat kamu sedih. Nah baru coba dibacakan, nanti baru dapat tuh emosinya dari situ. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Ratna, biar bisa
Ternyata ini loh kakak bintang bener-bener ya dari sebelum kelas master kelas ini dimulai. Udah banyak banget. Kapan kelasnya kakak bintang? Kapan kelasnya kakak bintang? Beneran. 1.000 orang itu Waduh. beneran. Ini beneran ada yang bilang nih. 1.000 orang padahal kita yang Ini nonton bener. 12.000 orang. Beneran ini. Yang 11.000 ini ya. Yang 11.000 bot. Fansnya kakak Diptanials. Iya. Ini tapi benar ini ada dari Zulkifli Mahmud. Aku fansnya Kak Bintang juga loh waktu Kak Bintang jadi penyiar di Radio Makobu Malang. Aduh. Cah ngalam gitu. Halo Zul. Oh, jangan-jangan ini kakak senior aku. Wih, Mas Zul. iya modar. Masya Allah Mas Zul. Sungkem. Salim. Saya harus hormat sama senior karena saya banyak belajar juga sama senior ya kan. Dulu tuh kalau mau belajar nggak ada jurusan broadcasting nggak ada. Kita belajarnya sama senior. Dan galak lagi ya. Salah? Kita bisa nggak sih lu? siaran jelek beneran dibilang jelek. Itu pas aku siaran di Jakarta. Bukan waktu di Malang. Asli. Nah, tapi ada yang nanya nih dari Dumila Retno. Kalau di awal rekaman kita kan biasanya konsisten gitu ya. Jadi bukan konsisten ini ya produksinya ya, tapi tempo, suara. Tapi biasanya kayak udah menit kesekian tuh ambiar. Nah, itu gimana ya supaya intonasi itu bisa tetap konsisten? Aku juga pengen nanya lagi nih, di menit keberapa itu ambiar? Karena ini penting karena jangan-jangan lagi dinyetel lagu apa ya? Stasiun balapan. Ini penting karena memang kita setiap manusia itu punya level ketahanan berbeda-beda, ya kan? Nah makanya tadi aku bilang kenapa harus pernafasan diafragma, senam mulut, itu tadi yang akan melatih pernafasan kita agar kita bisa lebih tetap kuat, lebih tetap semangat. Terus aku tadi juga sempat bilang di sebelum menutup bahwa kalau aku sih biasanya makan dulu. Gitu. Buat aku itu adalah hal yang sangat penting. Krusial ya, karena itu tadi untuk menjaga tenaga kita, power kita, memang kita harus stop dulu untuk recharge dulu gitu. Break dulu nggak apa-apa. Apalagi kalau ini kan rekaman gitu. Kalau memang kita udah ngerasa, bentar lagi ambiar, stop dulu. Jangan dilanjutin daripada nanti hasilnya jadi lebih merepotkan. Iya gitu. benar. Jadi coba dibagi kira-kira kita tahu nih kapasitas diri kita. Kayaknya aku di menit kesekian akan ambiar. Ya udah, jangan sampai di menit ke situ. Sampai aja stop di menit dimana kita masih on fire. Itu juga berlaku buat power kita ya? Power kita, iya. Nah nanti lama-lama ya sama kayak orang lari. Pace-nya mungkin tadinya 10, nanti lama-lama jadi 12, nanti lama-lama jadi 14. Gitu. Dan jangan ngegas banget di awal, simpen-simpen lah. Kan gradual gitu kan? Iya, semua gradual. Iya. Nah ini ada yang nanya nih, ini dari salah satu member di Podcasters yang paling aktif juga. Ini Semojang Bandung. Mariana dia nanya, Kak mau nanya dong kalau untuk membaca sebuah paragraf yang ada garis duanya itu di akhir paragraf, untuk jeda nafasnya, lebih baik satu paragraf dalam satu nafas, atau di garis satu nggak apa ngambil nafas kita? Di garis satu ngambil nafas? Kan misalnya kayak tadi nih, gaspol satu nafas, atau pas ada garis satunya, kita nafas dulu. Oke. Nah, ini soal nafas lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kan kita kalau pertama kali, makanya kenapa garis miring itu sangat bermanfaat sekali nih Kak. Benar banget. Karena itu tadi tujuannya. Kita taruh si garis-garis itu sesuai dengan rasa nyaman kita kalau ngomong gitu. Makanya pada saat kita mau membacakan sebuah paragraf, coba kita bacakan dulu, baru kita coba taruh si garis miring itu, baru nanti kita take. Gitu. Nanti dari situ terserah. Nyamannya gimana? Mau tarik nafas dulu atau mau langsung sekaligus nyamannya aja gitu. Karena kalau misalnya sedikit-sedikit tarik nafas nanti jadi nggak enak pas diediting, capek gitu. Kasihan editornya. Kasihan tukang sulapnya. Iya dong, waduh nanti. Belum lagi harus ngilangin noise nafasnya itu. Gitu. Jadi silakan dikondisikan dulu, dibaca dulu, enaknya intonasinya, pemenggalannya ada di mana, silakan ditaruh. Nah ya udah, baru tentukan mau napas. Itu ya. Jangan lupa napas, kalau nggak napas, metong dong kita. Oke. Ini ada yang nanya lagi. Dari Agung Nugroho, dia nanyain soal power. Gimana kalau misalnya orang itu suaranya udah pelan? Di sila lembut nih. Sila lembut sama dong kayak aku tadi. Ya. Gimana caranya ya menyiasati, apa perlu bantuan alat gitu? Bisa.
Kalau misalnya kita udah latihan-latihan, ternyata kita masih butuh bantuan alat, bisa. Mungkin kalau dia tuh Oh. kita bisa membuktikannya dengan mic Iya, aja gitu. iya, Ya benar, kan, ini udah benar. mentok nih. Karena Mhm. ya mungkin untuk kebutuhan atau keperluan tertentu dibutuhkan power yang lebih bagus, ya why not kita pakai ini. Ya. Boleh? Tapi intinya, ya bukan ini ya. Kayak misalnya kita udah bawa mic nih, sampai nunjukin nih, kita ada beberapa mic ya, ada mic biasa, wah jatuh lah gitu. Ada mic kayak gini gitu ya, sama mic yang kita pakai sekarang, suaranya beda, bagus apa enggak gitu kan. Apakah tetap bisa sama bagusnya atau tidak gitu, apa bisa bantu suara yang tadinya jelek atau tidak gitu kan. Bisa nggak berubah suara aku jadi suaranya Dian Sastro gitu kan. Iya. Kok Dian Sastro? Tekniknya dulu, sama aja kayak gini loh, kayak pemain bola gitu ya, kan dia tetap pakai sepatu buat main bola yang benar kan, Benar. supaya mendukung, atau pemain basket deh, supaya lompatannya lebih tinggi, teknologi dalam sepatunya dipakai supaya membantu dia, tapi dasarnya dia emang udah bisa main kan, itu. Betul, harus bisa main, jadi harus bisa dulu. Jadi mungkin kalau sebelum ke mic ini tadi, latihannya itu tadi, aku juga berangkatnya dari suara yang lemah lembut dan loh jinawi loh, kok jadi gitu. Ya akhirnya aku mau nggak mau harus latihan ngomong, terus aku juga latih pace aku dengan latihan pernafasan, terus tiap hari juga dipraktis artikulasi intonasinya, latihan baca, terus itu di drill terus tuh, lama-lama juga suaranya akan terbentuk gitu. Nah, itu ya, kunciannya tetap sama di jam terbang, alias latihan kalian harus banyak. Nah, ini nih, karena udah jam 11.45 ya. Masa iya? Iya, dari tadi kita ngobrol tidak kerasa 2 jam. Kurang nih, kayaknya kalau Branding Your Voice tuh harus 10 SKS deh. Makanya nanti kita bisa lah, semoga ada kolaborasi lagi ya ke depannya dan pandemi cepat berlalu. Tapi yang pasti adalah kalian harus isi dulu absen. Udah disebar sama Teteh Mimin nih, supaya nanti kalian bisa dapat sertifikat. Karena banyak banget yang mengeluhkan gitu ya, gue tuh udah isi absen tapi sertifikatnya nggak ada. Lah nama kalian nggak sama di absen sama sertifikat, gimana mau muncul gitu. Iya dong. Iya, makanya belajarlah teliti lah ya. Kalau udah namanya Johan ya jangan jadi Wati. Johan Wati. Nah, oke. Ini ada yang nanya soal baca adlibs. Ini David Masta. Ini dia ikut batch 1 dan batch 2 kalau nggak salah. Rajin juga nih dia. Dia nanya dong, biar bagus, maksimal gitu. Bagus. Pol-polan, makanya ikut sampai masterclass nih kan dia kan. Gimana cara baca yang benar? Kan kalau adlibs itu ada yang paling hitungan detik doang kan, nggak sampai menit gitu. Gimana caranya supaya baca cepat, nggak kepleset-pleset, tapi tetap sampai pesannya? Ya itu tadi, latihannya. Iya. Kayak kita tadi udah baca gitu ya. Mudah-mudahan tadi udah sempat di screenshot gitu kan. Karena memang kan kalau baca adlib itu memang harus langsung firm, langsung pasti, mantap gitu. Biar apa? Karena yang dengerin juga kadang-kadang kita membawa sebuah message gitu loh. Message dari sang brand gitu. Kalau kita ngebawainnya juga ragu-ragu masih ini ya coba kita latihan dulu aja, dicoba sambil dibaca gitu kan. Sebelum kita rekaman, nanti pada saat udah kita ngerasa oke nih kayaknya enak nih tone-nya, intonasinya, artikulasinya dapet, speednya dapet, coba deh langsung rekaman gitu. Tadi juga udah ada contoh bagaimana kita bridging kan. Itu akan lebih bagus lagi, akan lebih mahal lagi sih itu. Nilainya ya. Semahal kalau nilai. Kita bisa membawakannya dengan menarik seperti itu, nggak terkesan jualan. Gitu. Tapi ngomong-ngomong yang mahal ya. Yang mahal itu adalah pengalaman kalian kalau ikut 30 hari bersuara. Iya benar, setuju banget. Setuju, itu emang harus di drill di situ ya. Iya, itu kan contoh ya. Contoh gimana sih caranya latihan suara, nyari temanya aja bingung. Nah ini 30 hari bersuara. Gimana caranya kita mau mengaplikasikan si adlib dengan baik kalau kita nggak nyobain. Gitu. Benar. Jadi harus dicoba dulu. Bisa banget, cocok banget 30 hari bersuara buat implementasian itu. Kalau kalian penasaran, bisa langsung ke Instagramnya The Podcasters Indonesia di thepodcasters.id. Oke? Nah ini ada yang nanya lagi, Hartati Kumaladewi. Halo Hartati Kumaladewi. Dia nanya gimana kalau suara kayak anak kecil terus. Jadi dibilangnya lu tuh suara kayak bocah deh gitu. Gimana? Gak ada masalah sih. Back again, itu seperti orang cadel atau orang medok ya. Kita kan dianugerahi dengan pita suara sendiri-sendiri gitu ya. Aku punya teman yang suaranya, kebetulan ada kolega kita gitu ya. Yang suaranya itu memang literally suara anak-anak. Benar-benar anak-anak. Tapi orang dewasa ya? Orang dewasa. Oke. Bahkan lebih tua usianya daripada mungkin ya kan. Dan dia harus membawakan sebuah materi di kelas
Tapi justru orang jadi pay attention sama dia karena apa? Karena Oke. dia menarik. Hmm. Suaranya dia bisa atur sedemikian rupa sehingga enak didengerin, Mm-mm. message-nya tetap sampai dengan Oke. intonasi dan artikulasi yang jelas. Menarik. Jadi nggak ada masalah gitu Iya, dengan iya, iya, suara iya. itu gitu. Ah. Dan Nggak memang ada, dia mau jadi sampai itu kapanpun berkah ya. Jadi berkah banget jangan gitu. mempermasalahkan yang udah bawaan lah Bahkan gitu. justru cerita teman-temannya pada suka kangen kalau dia nggak masuk Iya. kantor gitu Jadi karena nggak cuma suara bintang doang yang dikangenin ya. Nah ini dari teman kita juga, ini seorang pembaca berita radio, dia nanya nih dari pekerja suara komersial, ID-nya ya, ada coach yang bilang jenis suara tertentu cocok buat siaran pagi karena kata karakternya cheer up gitu. Yap. Ada juga yang katanya cocok buat siaran malam karena karakternya beda lagi. Mm-mm. Nah kalau ini berlaku nggak sih buat podcast? Gimana Kakak Bintang? Wow, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya. Ya, aku bisa bilang ini sebuah karakteristik suara yang bisa jadi nilai jual gitu, yang bisa kita semakin apa ya dispesifikan gitu loh. Jadi akan lebih sharp lagi gitu loh konten podcast kita. Orang jadi lebih aware lagi. Oke. Brand podcastmu tuh jadi lebih bagus lagi Jadi gitu. tentukan brand. Bener ini bener banget sih. Karena ini ada yang menarik sekali. Jadi ini adalah salah satu orang yang belajar di kelas penyiar Indonesia gitu. Ini aku ingat banget sama dia karena waktu itu dia kepengen banget siaran sebetulnya. Pengen bisa ngomong lah gitu yang enak. Tapi suara dia itu memang suara yang lembut. Cowok loh. Cowok. Oke. Lembut dan yang kalem banget gitu ya. Terus pada saat kita lagi sesi vokal juga dia ngerasa aduh kayaknya kok gue gak bisa ya kayak gitu. But you know what? Dia sekarang bikin konten podcast yang itu ngebawain sebuah narasi dengan suara khasnya dia. Men itu enak banget gitu. Gila. Gak nyangka dia tuh bener-bener yang seserius itu. Punya yang begini juga ya kan. Secanggih dia bela-belain beli ini si Mas R ini. RODI. Ini aku salut banget sama dia karena akhirnya dia bisa menemukan apa kesukaannya dia. Dan pada saat aku dengerin pertama itu aku langsung suka. Serius. Padahal waktu kita di kelas sama dia, kita bener-bener yang men, lo harus latihan lagi. Asli. Gitu ya. Ternyata dia menemukan potensi dirinya karena dia latihan sendiri beneran. Exactly, dia menemukan sendiri tuh karakternya kayak gimana. Karena waktu itu dia sempat kayak ngirimin ke aku voice note suaranya dia. Narasi itu dia benar-benar kayak minta feedback gitu kan kayak gimana gue bilang oh suara lu tuh karakternya kayak gini coba deh lebih kayak gini dan begitu akhirnya dia bikin lama-lama jadi cepet mantap asik tuh kalau udah jadi itu tuh kita kayaknya juga malah menunggu episode barunya jadinya kan malah penasaran nih ceritanya sama teman-teman yang hari ini udah belajar branding your voice tuh kira-kira nanti ada improvement apa boleh nanti kabarin ke kita tag kita di Instagram oke? Nah ini kalau ngomongin podcasting lebih dari satu orang kan ini banyak banget gitu ya yang gue gak pede sih ngomong sendiri jadi kayaknya gue lebih enak sama partner. Nah kalau partner yang gini kayak kita berdua gini suaranya itu harus imbang gak sih? Harus imbang nih dalam artian ya mungkin satunya karakternya begini satunya karakternya sama dia gitu. Atau beda gak apa-apa? Beda gak apa-apa justru beda itu lebih memperluas segmen pendengar loh. Iya kan? Jadi yang satu punya karakter gini, jadi fansnya ada dua jadinya. Dan itu kan set. Iya benar, mungkin harus imbang itu artinya adalah ada yang dominan atau tidak. Mungkin kayak gitu kali ya. Atau gimana, tapi mungkin anggap aja seperti itu. Nah inilah kurang lebihnya kalau kita berpartner gitu ya. Kita harus tahu dulu siapa nih yang punya karakteristik ngelit dan yang enggak gitu. Apakah karakteristiknya dia ngelit atau aku yang ngelit? Kalau dua-duanya ngelit gimana? Ya udah, berarti harus ditemukan nih titik temunya seperti apa. Jangan sampai jadi kayak orang yang balapan nggak ketemu ininya gitu. Jadi, intinya coba diseimbangkan karena kita punya satu goals di depan kan, biar enak didengar kan. Iya dong. Bukan ego dan ininya kita sendiri kan. Kita bukan mau memuaskan diri sendiri. Buat apa? Buat apa? Nggak ada gunanya. Tapi bikin happy diri boleh. Boleh. Cuma ya kita punya goals jauh di depan. Biar enak didengar gimana nih? Ternyata kita nggak enak didengar loh coy. Kalau kita kayak begini, yuk kita ganti gimana? Oke, boleh.
Oke, nah ini satu pertanyaan terakhir kali ya soal interview karena sekarang kan lagi masih musim pandemi ya. Jadi Mm-mm. segala sesuatu tuh jadi terbatas gitu loh. Bener, bener, bener. Ini pasti Kakak Bintang juga sering banget mengalami hal kayak gini gitu ya. Karena yang tadinya interview tatap muka, kita bisa ice breaking, bisa ngopi dulu, Mhm, bisa ya pokoknya bisa mencairkan suasana mhm, supaya nanti ngobrolnya itu jadi enak. mhm, Nah ini gimana kalau udah online, mhm, jaraknya jauh, kita yang tadinya ngeliat orang jadi lihat layar, tapi orangnya flat aja gitu. Kitanya mhm. udah semangat-semangat padahal. Gak apa-apa, karena kan, mediumnya berbeda gitu. Mhm, Kita kalau misalnya dari aku sih sendiri karena, harus rekaman juga secara online ya. gitu ya, biasanya untuk mencairkan suasana, Mhm. mau gak mau gue yang akan maju duluan. Gue akan yang, Wih. "Halo Mas, salam kenal. Hmm, Iya, aku Bintang, aku nih nanti yang akan wawancara," atau nanti kita akan diperkenalkan gitu kan. oke. Terus, biasanya suka nanya, "Di mana nih Mas sekarang Mbak? Hmm, Lagi WFH apa enggak?" Gitu, "Di hmm, rumah," gitu. Nanti kan dia akan ngobrol. ya. Kalau misalnya dia jawabannya pendek, ya udah nggak apa-apa, tanya lagi aja. Masih Kitanya pendek, yang harus nggak kreatif apa-apa, gitu tanya ya. lagi aja. Heeh. Terus sama satu lagi kayak tadi aku udah sempat bahas di awal juga Mhm, bahwa aku akan coba cari satu benang merah aku dengan si calon interviewee hmm, aku ini, si narasumber aku ini, nanti yang akan jadi bahan aku juga. Kayak misalnya, oke. "Mbak, aku kok ngelihat ya di mutual temenan kamu ini ternyata teman aku juga, aku punya temen nih di sini." Heeh. "Oh ya?" Nanti kan dia gitu. Iya. "Oh ya." Nah kalau udah ada kata-kata, "Oh ya? Iya, gue kenal." Nah udah hancur, Enak, enak, dapet, sih dapet gitu. Jadi dapat. nggak apa-apa, Oke. nggak perlu bersedih kalau harus online, Mhm. masih banyak jalan menuju. Rob biskuit tadi disebut, aduh. Nah, oke, thank you banget Kakak Bintang buat Udah nih, segala kan katanya tadi ada 1.150 pertanyaan. semuanya katanya mau DM katanya. Oh mau DM, Heeh, mau baik. DM sama mau meet up. Tapi yang tahan dulu ya hasrat meet Kopdar. up-nya ya. Tahan dulu asli, asli. Karena kalian masih ada 2 sesi masterclass lagi yang sesi minggu depannya itu bakal jauh lebih keren karena kalian bakal diajarin produksi tingkat lanjut sama master edit podcast Indonesia. Keren sekali Udah pernah kurikulumnya, iya. step by step-nya, Iya dari dong. menulis untuk telinga, lalu Kalau sekarang suara. udah latihan suara, gimana caranya ngebagusin suara supaya makin layak jual gitu Yes, kan? layak Wih, tayang layak ya kan. tayang. Ini pokoknya kalian jangan sampai ngelewatin minggu depan, rugi asli. Gitu. Nah, kalau yang belum nyimak ini dari awal, sesi yang kali ini juga bisa disimak sampai tengah malam nanti, Mhm, gitu. mhm. Nah, terus juga banyak yang nanya soal tugas ya. Nggak ada tugas per sesi, asli nggak ada. Nggak ada, Gak ada. nggak ada. Tapi ingat-ingat kalian harus bisa mengimplementasikan apa yang udah kita kasih tahu di hari ini ke dalam podcast kalian. Iya nggak? Pasti dong. Sip. Nanti tag kita kalau udah. Oke, bener-bener. Wih, Kita pokoknya langsung nunggu hasil jadinya hasil aja nih. jadinya. Nah, nanti di ujung nih kan kita ada 4 sesi ya. Mhm, 4 sesi minggu depan atau minggu depannya lagi. mhm. Nah, itu tuh nanti bakal ada kita bakal nyebar link semua link podcast yang udah dibuat dari masukan 4 kelas yang udah kita kasih, Mhm, mhm. gitu. Nah, terakhir nih, jangan lupa nih, karena banyak banget yang ujungnya nanya kelasnya udah kemana, nanya lagi sertifikat gua apa kabar, gitu kan. Gara-garanya cuma sepele gitu, nggak ngisi postes. Kalau sekarang kan Aduh. kalau sekarang kan cuma postes doang, Heeh. nggak ada 2, nggak ada prioritas, nggak ada postes. Satu aja kalian isi namanya harus sesuai. Harus Harus sesuai, sesuai, karena oke. nanti begitu nyari namanya beda, kayak tadi dibilang namanya Johan tetapi nulisnya Erni gitu ya. Kalau enggak dari Johan jadi Aduh Bambang. jauh Bang, Kok bisa? bisa gitu, dan pastinya cek juga, Telegram masterclass, kelas podcast berkreasi, nggak akan nyepam karena di situ cuma satu arah informasi dari kita sebagai penyelenggara dan juga ke email kalian. Jangan lupa buat ikutan keseruan berbagai hal tentang podcasting lewat Discord The Podcasters Indonesia, follow Instagram di @thepodcasters.id, sama pastinya follow Instagram Kakak Bintang juga. Boleh di bintang_cahya. Dan gua di @pradiptanugrahanto. Last but not least, last word dong dari Kakak Bintang. Last words, waduh Yes. ngeri ya. Iya dong. Hidup. Ya Last Allah. but not least kan? Iya.
Oke, kalau dari aku sih tetap ya bahwa practice makes you better. Jadi coba terus dilatih tadi yang udah kita coba sampaikan, di stretch jangan lupa karena yang itu akan mengimprove kita juga. Jadi jangan sampai lupa-lupa ingat atau males-malesan kalau Iya. ingat-ingat aja baru iya gitu kan. Ya itulah tadi, terus, sama satu lagi, Apa tuh? mantap suaranya, Mantap harus mantap suaranya. suaranya, Mantap. mantap. Mau apapun itu, mau cadel, mau medok, Heeh. mau, kayak anak kecil, Mhm. mau suaranya berat, mau suaranya lemah, tidak ada yang lebih baik daripada mantap soul, mantap Oke. jiwa. Nah, kalau tadi dari gue, karena tadi kayak bintang latihan, kuncinya adalah latihan, maka jangan bosan untuk latihan dengan ikutan 30 hari bersuara. Itu contoh paling mudah buat latihan kalian mengolah suara. Itu. Sip. Weh, mantap. Oke, see you in the next masterclass. Thank you Kakak Bintang sudah Terima hadir di pagi sampai siang kasih. hari ini. Thank you juga buat teman-teman di region Indonesia yang lain. Bahkan ada yang dari luar negeri juga loh. Wow. See you in the next masterclass. Kita bakal belajar tentang the next level of production podcast. Gue Dipta Seninot dan Bintang Cahaya. see you in the next masterclass and bye-bye guys. Woohoo. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempersembahkan Masterclass Podcast Siberkreasi. Belajar menulis untuk telinga, mengasah branding diri dan podcastmu, editing suara tingkat lanjut sampai monetisasi lanjutan. Semua materi dibawakan oleh para pakar di bidangnya dengan format praktikal di 4 kelas. Masterclass Kelas Podcast Siberkreasi merupakan buah kerjasama Siberkreasi, Google Podcast, Kreator Nongkrong, dan Pabrik Suara Rakyat. Masterclass Kelas Podcast Siberkreasi.